tadi ada anak yang main di situ, ada yang megang-megang, terus berdarah. Hah? Darah apanya? Jatuh mungkin, mejanya kan tajam. Enggak, pas kita keluar itu bener-bener anak kecilnya nangis, emang ada merah ininya. Nggak tahu berdarahnya dari mana. Dia megangin ini. Nggak tahu kenapa dia bilang pas gini langsung berdarah. Aku mimpi kalau di pintu itu ada yang ngeliatin aku. Oke, itu di mimpi. Terus pas aku bangun itu tahu kan sleep paralysis, gak bisa jerit, gak bisa goyang, gak bisa apa-apa. Katanya ditimpa kalau yang kayak gitu. Iya. Ling, cantik nggak? Gitu kan, gini-gini. Cantik nggak, Ling? Woi, kok diam? Tahu nggak si Lingnya ada ngapain? Kan lagi gini-gini. Dan tahukah kamu ketika dia pose, dia waktu pose di depan kaca, bayangan di kaca itu tidak bergerak, cuma gini aja. Padahal dia udah gerak kanan kiri, cuma gini aja. Hai guys, welcome back to FK Channel dalam episode terbaru dari Spicy Ghost Stories. Spicy Stories. Kok rasanya ada hembusan apa ya? Anyways, kalau kalian lihat agak-agak settingnya udah berubah ya. Terus juga agak berantakan. Kenapa sudah ada makanan di sini dan sudah ada cheese stick di sini, sudah ada berbagai macam pernak-pernik yang ternyata sudah berada di posisi yang tidak seharusnya. Well, welcome to the second time we shoot this. Jadi kita itu shoot kita sebenarnya udah di nggak sampai setengah sih guys, paling cuman sepertiga gitu lah, but tiba-tiba ada terjadi kesalahan teknis. Tenang, bukan karena ada huka-huka di sini, no, tapi emang benar-benar kesalahan teknis pure. So kita ulang lagi. Selamat datang guys di Spicy Ghost Stories. Nah kebetulan hari ini kita punya 2 tamu yang emang spesial sekali. Aku capek diulangnya. Sebelah kiri aku, langsung aja deh. Namanya. Hi, I'm Lizzie Chan. Saudara. Like Jackie Chan. Ini udah ngulang. Udah gak lucu lagi. Tapi kenapa kita ketawanya lebih keras? Jadi, tadi apa ya? Oke. Saya pagi hari kerjanya jadi guru bahasa Inggris. Karena gak aku tanya. Padahal gak nanya, udah hafal. Terus sore ke malam gitu ya. Apa buat teh, blend teh untuk teman-teman kalau lagi stres. Oke, jadi dia itu juga salah satu yang emang mastering in the art of tea. Jadi kalau misalnya kamu itu penasaran dengan seni menyeduh teh, seni minum teh, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan teh ya, boleh kamu check out IG dia, yaitu At Tales Through Tea. Jadi teh itu bukan hanya sekedar diseduh dan diminum, tapi juga ada nilai-nilai, value-value yang lain yang mungkin kamu nggak tahu selama ini. Taunya kan teh yang ini beda. Nanti ditit ya yang itu. Soalnya masih ada. Ya udah. Kemudian sebelah kanan Q. Ini juga multi talented sekali. So one of the, menurut aku mereka 2 sih superwoman yang ada di Medan ini sih menurutku ya. Kalau kalian aku nggak peduli. Kalau ini menurutku aja. So dia itu talentnya bukan hanya di entrepreneurship ya, karena dia itu pemilik usaha. Terus juga dia itu chef. And then also pengalaman dia pokoknya udah harus diacungin jempol deh. She is none other than My name is Carrie Scarari. from Thailand. Jadi di sini first ya kan. Oke. Percaya pula ya kan? Enggak. No. Anyways, mungkin kalian udah lihat ada mungkin ya di sini bungkusannya ada yang pasti udah kenal dari warnanya, terus juga bungkusannya, apalagi yang penggemar dari puff. You guys knows this is one of the most famous puff yang ada di Medan, dan dia memang betul sekali pemilik usaha dari Tri Karari. Yes, Tri Karari.
sedikit sejarah aja, history ya, biar kalian tahu. Trikarari ini historinya itu berasal dari bazar. Yes, betul kan? Aku nggak salah dong. Bener. Jadi popularity-nya itu berangkat dari bazar. Kalau nggak salah 4-5 tahun yang lalu ya udah ya. Yeah. 4 years I think ago. 4 to 5 years ya. Dan kalau nggak salah bukan hanya Puff. Dulu mereka sempat hits dengan Markisa or ya. Ya, masih jual. masih kan, dan juga yang ada pineapple or what something like that, right? True. Dan itu hits banget loh guys, karena sempat banget aku ingat mereka itu ada info-info kayak bentar aja sold out, is it? Yeah. Betul ya? Dan kemarin itu emang bener-bener gara-gara happening sekali. Nah akhirnya mereka membukanya di Palang Merah, betul? Benar. Oke, so today Trikarari membawa apa saja di sini? Silakan. Jadi dari The Trikarari hari ini main course-nya ada jajangmyeon. Yang sudah hancur. Karena udah Iya. kedua kali terus. And then we also have nasi goreng heavy. Ya. And then pastries, croissant, fruit Danish, panas chocolat, koyaman, cube croissant, parmesan cheese stick, Oke, tambahan notes ya guys. Ini puff pastries yang kalian lihat ini itu hasilnya bukan instan. As in like kamu pikir bakingnya cuma 2-3 jam. No. The process for this, especially the fruit Danish, itu katanya sampai 4-5 hari. Lama Iya. Kayak nyari jati diri. Ya, karena dia itu tepungnya harus benar-benar di pilih-pilih di selektif, sampai restingnya juga harus yang kayak tau kan, menternakkan sapi-sapi wagyu itu dikasih musik-musik klasik ya kan waktu diadon ya kan, terus testingnya harus benar-benar ini ya gitu. Pokoknya special treatment lah, so that's why the pastry are super delicious. No wonder everybody is craving about that ya. Kemudian mereka juga ada brand baru sekarang guys. Jadi ini memang si Cici ini ya, kayak mana nggak kaya dia kan? Asik ini, keluar ini. Life. Pantesan lah dia suka ghostingin orang. Semana Waduh. pula ya kan. Orang dia nggak Waktunya butuh yang namanya dimulai. laki itu. 30 month or out. Ya bye. Ya udah. Nama dari brand baru ini guys, ini adalah, langsung kita keluarkan yuk. 1, 2, 3. Hackin. So, konsepnya apa nih Hackin? Jadi konsep Hackin ini low carbs diet and lifestyle. Kita konsumsi carbs itu seminimum mungkin. Tapi kita itu tidak takut fat, we eat them, good fats. Salt kita juga nggak restrict. Dan so we just enjoy our life and live a healthy lifestyle. And we don't believe in calorie. Ya, dan yang pastinya konsepnya itu emang diet tidak menyiksa. As in like you can still eat a lot of delicious food without feeling guilty eating them. Dan Hackit juga membawakan sampel beberapa yang bisa kamu akan nikmatin kalau kamu itu catering dengan Hackit ini. Yang ini ada di depan kita adalah Ayam geprek, Oke, ayam geprek. Terus juga ada Australian beef judel. ya, jadi zucchini noodle. Jadi noodle-nya itu dari zucchini. So, I think we are going to dig in again. Padahal tadi udah makan. Aku akan coba cacangmyeon ya. Hai, pura-pura dong. Ini pertama kali loh aku makan cacangmyeonnya. This is my first time. Oke, yuk aku ambil ya, woi. Enak sekali. Lihat dulu, tatanannya masih bagus. Aduh, aku gimana ya harus reenact again yang tadi padahal udah bagus banget loh. Aduh, nah guys, check it out. Kalau enak. Oke, pengulangan dari kata-kataku tadi. Suapan pertama ketika kamu itu tidak makan dari pagi pasti enak banget. And guys, this one is good karena apa? Jjajangmyeonnya itu sausnya, the black bean sauce is as authentic as you can imagine. Jadi kalau kamu itu udah lama nggak ke Korea, ke Seoul, atau kemanapun yang pengen makan authentic black bean sauce, this one guys. Approve. Yours please. Aku pengen Oke. beefnya lagi. Reenact again. Ini lama-lama beefnya habis nih. Beefnya ngemus. Ini lagi Aku ya. penasaran dengan zoodle-nya sih sebenarnya. Oh ini pakai mushroom soup kan? Iya. Pura-pura ulang lagi lah. Iya bilang kita. Meskipun tadi udah nanya sih.
So zoodle guys. Oh, okay. I love the texture. Crunchy and creamy. Apalagi yang gitu. Crunchy and creamy. CNC. How about your beef? It's meaty. Just the way you like it. Ini daging dalam arti yang sebenarnya. Ulang lagi tadi statementku kan. Oke. Gak lucu lagi. Yang tadi udah lucu kali lo pertama kali. Sorry ya guys kalau episode kali ini agak awkward karena kita sebenarnya udah shoot tadi. Tapi ya udahlah. Oke, yours. Jadi aku pura-pura ngambil ya guys. Your Udah di sambal, sini. your sambal. Ya ada sambal. Tadi susah banget bukanya. Udah. Magically happen. Udah terkoyak aja sama si Lizzie tadi sebenarnya. Ada tenaga dalam. Jadi ini ayam geprek Mhm. and with coconut oil chili. Ya, jadi di sini guys, minyak yang dipakai itu adalah minyak bagus ya, bukan minyak jelantah. So, ini adalah pure coconut oil dan coconut oil itu emang good fat ya. So, Good fat. don't worry So untuk awal diet sih kemarin aku ngidem banget sih sama makanan Indo kan. So we created like more Indonesian menu. ya karena jujur ya diet menu sini banyak kan yang kayak grilled chicken lah, salad lah, something like that lah. Sementara kita pengen Indonesian taste, right? Exactly. Ya. Begin. Tapi gitu banyak menu diet emang begitu ya? Kayak nggak menu diet gitu. Karena kita base-nya dari western. So our kayak patokan kita itu western, right? And jadinya kayaknya seharusnya memang bisa sih yang Indonesian twist gitu. Buktinya dia. See? Bisa. Makanan Indo banyak kok yang sehat. How is it? Masa aku How is your pergi- own? How is your own ayam geprek? Kecek-keceknya aku enggak kenal. Enggak, pura-pura customer doang, pura-pura customer. Enak banget ini dibeli di mana? Aku mau cabenya, tahu sini. Oke, meninggal nggak sih? Enak banget. Bukan orang Medan kalau nggak makan cabe. Iya, Ya kan? Mulutnya benar sih. Oke, mulutnya juga pedas. kedengaran. Kedengaran dong. Oke, ya udahlah ya. Yuk kita mulai cerita lah yuk. Kita lupa minum ini, woi. Jadi Trikarar ini Aku dari tidak tadi udah ada minum sih, konsumsi kok. loh. Kita cheers lagi lah, lupa kita cheers. Cheers. Karena kosudinya sudah di gelas Hekit, pasti otomatis sudah sehat. Oke, let's begin. Yang cerita Lizzie dulu ya. Both of us are going to eat. So you go ahead. So you go ahead and tell your story. Dan setelah itu lanjut ke si Karis dan juga ada aku. Oke? Ladies and gentlemen, Spicy Ghost Story Dark Mode dimulai. Hi guys, welcome back to Spicy Ghost Stories and this is the dark mode of Spicy Ghost Stories. Kita siap-siap akan cerita. Yang bakalan cerita sih dia ya. Kalau kita dua akan makan, akan nyantai. But dia juga nggak bakalan makan banyak sih. Karena dia kayaknya kuliah makannya dikit-dikit. Udah tutup puasa. Iya, pala nengoknya. Ya udahlah, kalau begitu are you ready? Cut dulu nih bibirmu. Oh ya, kenapa? Oh, ada Ada nih. jamur. Jamur. Ada hitam-hitam gitu. Magic mushroom, guys. Oke, sudah. Lizzie, Oke. go. Sebelumnya, Lizzie, aku mau tanya dulu dong pertanyaan basic yang selalu aku tanya kepada guest. Kamu sensitif nggak dengan hal-hal yang berhubungan dengan supernatural, ghost, anything like that? I can feel it but I can't see it, thank God. You feel I as can in like feel seperti it. apa? Ya, like I know it's something is Kayak around me. mungkin bulu kuduk merinding Iya, kayak gitu-gitu. nggak enak, kayak ada, kayak kalau kita merasa ada yang ngeliatin atau ada yang apa gitu, itu ngerasa tapi nggak pernah bisa lihat untungnya. Oh, oke. Thank God. Oke, go on. That's it. Aku tuh, kalau cerita aku tuh yang paling aku inget sampai sekarang itu pas dulu aku kerja di salah satu toko retail jual baju yang Oke, one of the famous lah ya. one of famous franchise. Jadi Dan di kita- salah satu mall. di salah satu mall di area luar.
Jadi itu kan Yang ada coffee shopnya. bener. Jadi warna merah. Kurang jelas kan? Udah. Jadi dulu tuh kita kan sebelum buka aku tuh jadi tim pioneernya yang set tokonya. Oh, I see. Jadi kita training dari Jakarta, habis itu dipulangin ke Medan, kita yang buka tokonya. Jadi pas masuk tuh kan kosong, lampu kadang belum diinstal, baru cuma rak doang. Terus lampu mereka tuh hemat banget kan, jadi lampunya agak-agak romantis. Oke. Gelap. Remang lah ya. Gelap semua. Padahal tugas kita itu kalau jadi visual merchandiser dulu tuh ya, kerjanya tuh dari subuh sampai pagi gitu kerjanya. Jadi sebelum orang masuk mall itu baru kita kerja. Jadi subuh aman lah ya, kita kira subuh. Kadang-kadang udah ada dengar suara Jam-jam azan. berapa nih? Jam 4 jam 5 gitu. Orang udah mulai siap-siap untuk azan. Ya kita nggak akan merasa ya udahlah aman lah ya kan, kalau udah ada segi-segi ada lagu-lagu atau suara-suara rohani rasanya aman gitu kan. Terus kita masuk, ya udah grek tuh pintunya udah buka. Oh ya udah beda orang tuh. Kemarin berapa orangan ya kita? Nggak banyak sih, pertama kali cuma 4, 5, 6 orang gitu bawa barang. Baru kita rapi ya. Orang yang kerja di retail itu OCD-nya super. Jadi nggak mungkin kita nge-stack apapun tuh kayak bakal jatuh, nggak, rapi banget. Saking rapinya tuh kayak udah bisa jadi pemandangan rapi banget. Jadi apalagi aku OCD banget. Jadi kita kerjanya tuh tiap pagi harus buka, unpack. Itu mall sebelum buka tuh baju barunya harus dipajang, ya kan? Ini dibuka. Jadi ya aku orangnya nggak begitu kayak ya udahlah namanya kerjaan ya. Masuk aja tuh di storage room. Tapi nggak tau kenapa, mungkin karena aku anak baru kali ya, karena banyak yang sapapnya yang kerja di situ udah kerja lama di situ. Jadi banyak mereka kayak, Mbak mau ditemenin nggak masuk ke ruang stok? Hah? Ngapain mas? Itu deket banget, kayak jalan berapa kali aja udah. Nggak apa-apa, mau saya temenin. Gentleman banget ya. Gentleman atau creepy? Wow, iya. Aku tuh takutnya malah apaan sih ini, sapam serem ngomong sendiri aja. Kalau mau mojok juga terus terang aja kan? gitu, nggak usah langsung gitu. ajak aku iyain gitu loh. Tapi ini kayak apa sih? Nggak usah mas, nggak usah. Masuk sendiri gitu kan. Terus udah masuk sendiri tuh kayak aku yakin banget itu lampu selalu hidup kan. Karena kita nggak pernah matiin gitu. Karena kan CCTV. Ini kok beberapa hari sebelum mau launching gitu, ini kok mati? Ini lampu kenapa ya? Pas masuk gitu kan, ini kenapa berantakan gitu. Jadi ya kita positive thinking aja kan. Masuk berantakan paling mungkin lupa tim level staffnya tuh yang lagi bersihin jatuh gitu kan. Jadi ya udah rapiin lagi, udah rapiin tuh jeans banyak, kita lipatnya tuh kayak tinggi lah, rapi, sempit. Kita kalau ngelipat sesuatu tuh kalau udah sempit nggak mungkin goyang lah ya kan. Kita udah tahu itu nggak akan goyang, nggak akan jatuh, rapi, udah rapi ya kan. Pas jalan mau ambil lagi tuh jeans itu kan banyak ya kalau di retail kok. Warna biru, warna apa itu rapi banget, indah lah, ala-ala Marie Kondo. Stockroom kita assorted indah banget lah ya. Dari warna biru cashmere, biru ini, biru lin, aduh rapi lah. Jadi nggak mungkin ada yang bisa barang berkeliaran jauh-jauh. Kita aku tuh masuk sendiri karena aku kemarin kan tim leadernya aku jalan gitu, tiba-tiba akan ada, kalau yang sering belanja di toko itu tuh banyak banget tas ala-ala Birkin lah, Birkin wannabe gede. Itu tas berat kan kok ya? Yes. Angin macam apa tuh yang bisa ngejatuhin? Aku nggak tahu. Masuk tuh ke stockroom, petak. Apa tuh? Tuh kan kayak. Terus dulu ada apa kan? Aku kan ada bawahan. Nah, ada bawahan aku manggil. Len itu kenapa kok jatuh? Kok nggak ada suara? Len. Terus mungkin keluar kali ya, masih positive thinking. Human nature. Tetap kayak ya udah aku soalnya gede itu tasnya, aku berat banget. Tau nggak jenis tas itu yang belum diisi aja udah berat. Udah aku angkat, tetap kayak mungkin agak ke depan kali ya naroknya, jadi kecepluk gitu, taruhin balik kan. Jadi jalan lagi karena stockroom kita tuh kecil tapi panjang. Jadi kayak makin masuk kayak masih makin banyak baju gitu, makin gelap karena lampunya tuh cuma halfway, nggak sampai dalam. Jadi di dalam gitu kan, aku bersihin deh, nih aku rapiin lagi. Udah rapi lagi. Terus
aku dengar ada yang, kan kita lampunya ada tak gitu. Ada yang datang, ada yang tak dibuka. Oh, thank you. Karena kan gelap tadi, udah dihidupin kayak thank you ya. Ya. Aku Cewek cowok nih? Cewek. Karena aku ya udah positive thinking, karena kemarin yang nemenin aku ya cewek. Jadi oh ya thank you. Ya aku kayak okay. Terus kan aku bawa lagi tiba-tiba janganlah dimatiin, Lin. Lagi ngelipat ini, soalnya emang gelap. Seremnya itu bukan serem apa-apa. Serem barangnya nih kalau nggak kelihatan diinjek nanti nggak bisa dijual. Kemarin tuh pemikiran aku tuh gitu. Lin, hidupin lagi tolong. Gak dijawab tuh. Apa sih nih? Jadi jalan-jalan ke area depan, aku jerit sama junior aku. Lina mana? Udah aku tungguin dari tadi. Asik, tak. Hah? Kak Lisa, Lina belum. Lina kan ngambil barang di bus, karena kita kan barang kalau pagi tuh di stok dari bus gede gitu kan, baru dimasukin ke area mallnya. Jadi tadi yang hidupin lampuku siapa? Dari tadi yang masuk stockroom cuma Kak Lisa. Positive thinking. Tetap positive thinking tetap. Satpamnya masuk kurasa tadi. Dia kan suka ngebantuin. Satpamnya yang ngebantuin Lina bawa box lah Kak Lisa. Jadi aku tadi sendiri yang masuk ke stockroom. Iya. Tetap positive thinking kok. Ada lagi alasan yang bisa kau ambil? Tetap, karena mungkin ya kan otomatis mungkin lampunya. Okay. Karena the mall system karena ya. Beberapa hari sebelum buka kan, jadi panjang itu hari. Okay. Tidak ada waktu untuk memikirkan yang aneh-aneh. Oke. Udah kan. Karena itu masih subuh kan. Jadi pokoknya kita di lomba jam. Pokoknya jam 7 udah clear. Jadi aku cuma punya waktu 2 jam. Jadi masuk lagi manekin. Nah, banyak kan kalau di toko itu manekin tuh kan banyak. Manekin itu serem tapi berat. Jadi kita tahu mau diapain. Itu berat banget. Apalagi yang punya cowok. Beratnya minta ampun. Beda ya manekin cowok sama cewek? Yang cewek itu bahannya dia agak lebih kosong gitu kan. Okay. Jadi lebih enteng. Tapi kalau yang punya cowok harus 2 orang kadang kita ngambil. Oh iya? Gak bisa 1 orang, pasti pecah. Ya kan? Yaudah teng. Ini kita kan setrika dulu bajunya. Yang mau dipajang ya kan. Jadi diambil bajunya, aku taruh sini. Aku tunggulah si Linanya. Akhirnya Linanya nih, si Lina cantik ini keluar lagi. Sudahlah ya kan. Kak Lisa, ini ya bajunya udah aku setrika semua, udah aku bawa tadi dari bus sama Pak. Oh iya makasih ya Lin. Kau dari tadi dari mana? Oh itulah, disuruh manajer kita bawa box semua karena barang-barang baru masuk datang. Oh tadi nggak sempet ke storage, ke stockroom. Enggak, itu barangnya ini baru aku mau masuk. Oh, oke. Positive thinking, tetap. Karena banyak kerja. Jadi akhirnya manekin nih tinggal 1 orang kan. Karena yang lain kurus-kurus kok, imut-imut. Ini yang ada powernya cuma Eka. Aku angkat kan, agak geser sedikit. Geser sedikit itu kan kita kelihatan kan besinya bercak debunya di mana. Ya. Kita udah tahu kan. Oh, udah di situ. Karena harus benar-benar OCD. Jadi ini harus menghadapnya gini. Presisi. Dan sebelum itu kita udah lihat ini di sini. Oke, pas. Kelihatan karena kan jorok. Kelihatan lah kita kalau geser kursi debunya bekas abunya. Gitu. Pas aku balik kayak ini kenapa? Kan ngeliatnya tadi ke kanan. Kalau ada yang pernah ke toko itu kan kok tahu semua arahnya kan gini kan. Iya, betul. Depannya ada baju, sini baju, sini gini. Kok kenapa gini? Salah. Udah agak mulai udah agak nggak tenang. Berat tuh. Siapa ya? Tapi marah ya kan. Ina. Kau jangan lagi geser-geserin manekinku. Kak, aku dari tadi di stockroom. Oh. Kok enggak Posisi jam berapa sih ini? Pagi, subuh masih. Kita Hmm. masuk tuh kayak 3:30 kan. 3:30 jam 4 jam 5 itu udah mulai unpack. Pokoknya jam 7 kita udah udah semua baju. Kok dari tadi? Inilah mau masukin baju yang baru Kak Lisa. Oh. Jadi di luar siapa? Satpam yang jaga di luar lah Kak Lisa. Oh.
Cleaning service sudah masuk, Lin? Belum lah kali, kan maksudnya jam 7. Kan kita selesai dulu biasanya. Oh. Ya juga ya. Positive thinking dong. Tetep. Judulnya positif tinggi. Tetep positive thinking. Yaudah kan, udah. Ya udahlah. Udah. Terus aku ngeliat kan, ini kok bercaknya ketutup. Seharusnya kan. Kan udah kelihatan karena udah kita tahu, oh ini harus disingkirkan, nanti cleanernya tinggal ngebersihin ya. Kok balik ya? Udah ya kan. Lipat, pakein baju, kita ya udah, kita kan punya waktu istirahat bentar doang. Kita balik ke area di stockroom ini, belakang stockroom itu area istirahat kita, makan. Ya udah kita makan dulu ya, makan. Terus kayak tiba-tiba satpamnya masuk. Kalisa. Apa? Maneknya pecah. Hah? Kayak mana pecah weh? Kok senggol ya? Gak apa-apa, toko masih baru. Kalau kesenggol gak apa-apa, nanti diganti karena masih baru ya kan. Gak apa-apa. Gak ada loh. Alah. Siapa yang ngomongin? Nah, kok senggol? Aku nenek tadi masih di stockroom Kak Lisa. Jadi tadi yang di luar siapa? Gak ada. Yang betul lah weh, kalian gak bercanda aja kalian. Enggak loh. Ya udahlah, dengan berat hati aku menelpon manajer. Kak, boleh lihat CCTV? Okay. Kenapa? Ada yang hilang? Enggak sih, cuma mau ngecek aja. Ngecek apa sah? Ada lah. Lihatlah bentar aja biar tenang hatiku. Positive thinking berkurang 70%. Agak thinking doang. Gitu. Dibuka lah kan ruangan finance sama ruangan CCTV barengan karena kan mesin apa semua sama. Kita agak ya udah duduk kan. Di rewind. Terus kayak gak mungkin kan gak ada CGI lah kayak gitu-gitu. Ngapain? Ini CCTV soalnya. Terus CCTV kan ya merekam apa yang ada gitu. Iya, dulu CCTV kita kebetulan emang bisa ngerekam bunyi suara gitu kan. Okay. Jadi pas kita lihat itu manekin tuh kan bagiannya ada beberapa bagian, berapa macam. Manekin yang semuanya nyatu, nggak ada yang nyambung. Nah, kalau manekin kita tuh kebanyakan yang nyambung. Jadi ini sambung. Jadi kita bisa lepasin. Bisa taruh gelang, bisa taruh apa ya kan. Jadi kita anehnya kok tangannya copot kayak mana? Oke. Itu kan kalau manekin dia gitu kan. Atau mungkin aku yang nggak kunci. Karena ada tak gitu. Tapi nggak mungkin juga ya kan. Tak. Secara kok kan OCD gitu. Iya, nggak mungkin. I always check, ya kan. Tak. Pas ngelihat itu tiba-tiba mbaknya bantuin ini ya mbak, coba aku mau lihat CCTV lo, mau lihat aja apa semuanya udah datang, kotaknya udah oke nggak, aku mau lihat aja lah, iseng ya kan, nggak mau ngasih tahu dulu, mana tahu kan, capek ya kan, entah apa, lihat, langsung dia skip, udah jatuh kayak, coba ini, pas di rewind, udah kelihatan, dan nggak bergerak sendiri, enggak, jadi kayak kan ala-ala kita apa sih ya kan? Agak-agak nggak mungkin lah. Siapa ini yang bercanda woi? Sri Mulat nih mak. Jadi aku nanya ada apa sih? Coba ya aku rewind lagi ya, mungkin apa di rewind volume up baru ada kayak Koko tahu suara kalau tulang kita crack gitu kan? Itu suaranya nggak mungkin kan kedengaran sebenarnya. Nggak mungkin. CCTV kita itu jauh loh. Di sana. Bonekanya di sana. Jauh loh. Jadi kan ini krek kayak gimana ya suara? Kayak orang gini, ngeletekin leher kan? Gitu. Tak. Dan itu jelas. Baru si mbaknya sama aku kita in denial. Jatuh aduh, ganti lah kita ya. Iya, cepet sah, ganti aja. Oke, aku catat ya, bisa diganti, bisa. Oke. Lampu hidup aja. Aku hidupin mbak, aku putar lagu ya. Akhirnya langsung sampai kita udah nggak setelah kejadian itu nggak ada yang ngomong apapun, kita cuma lampu nggak boleh dimatiin. Nggak ada mention peraturan apapun. Baru jangan pernah matiin lampu sebelum pokoknya
cleaner datang, orang dan manajer semua datang, gak boleh tim aku. Astaga. Karena yang kerja pagi selalu aku. Jadi kan itu cerita pertama. Oh. Karena aku kerja di situ 1,5 tahun kan. Itu kayak liburan lah ya. Kita kan kalau liburan 3 bulan sekali kan. 3 bulan sekali ada yang aneh. Jadi tapi subtle, nggak kayak kalau film horor gitu kan. Wah, ini gitu. Enggak, ini kayak kalau kedip kelewatan. Tapi karena ada teknologi kelihatan. Ada CCTV-nya. Iya, jadi kan ada 2 toko kalau yang franchise ini. Jadi setelah itu kita agak oke. Cobalah kita datangin teman-teman yang lain ya, kita datangin lah barongsai. Oke. Betul. Barongsai datang karena kan adat kan kalau setiap barongsai kan konon katanya bisa membersihkan hal-hal yang seperti itu. Karena kan kita yang kerja pagi itu kita sebenarnya bos-bosnya udah kayak apaan sih? Tapi kita nggak mau pokoknya datengin aja boleh nggak? Emang kalau kerja di Medan tuh harus kayak gini lah kita bilang. Pokoknya harus lah. Bilang tradisi lah. Iya, tradisi. Oke, datang. Teng udah. Oke tuh, sama udah buka, udah launching. Udah ya kan. Baru setiap berapa bulan sekali kan kita ganti departemen, ganti tema kok. Kan ada winter, summer. Iya. Kita ganti. Collection ya. Masuk lagi kan subuh. Kali ini positive thinkingnya agak realistik. Agak gini dulu. Lina, ya gak bisa. Coba temenin aku dulu bentar ya. Kemana? Aku mau ngambil topi. Kali saya ngambil topi kan gak berat, temenin aja bentar aja ya Linanya. Ya, temenin aja. Oke. Nah, kalau nggak kita sekalian ambil aja semuanya, kita ganti aja semua styling manekinnya semua kita ganti. Udah ganti. Kali ini manekin anak kecil. Manekin anak kecil paling gampang kok. Berat tapi kayak satu tangan. Bisa. Cuma kadang-kadang suka kotor. Kayak ada karena anak kecil suka datang kan mami. Oh iya, ada bercak entah apa gitu, udah biasa. Kadang nggak bisa dibersihin lagi. Jadi kadang kita berapa bulan sekali kita harus cat warna putih. Nah, tapi kan lama kan, ya udah nanti aja tuh. Jadi kemarin tuh kita tugasnya paling banyak baju tuh dulu pas zaman Frozen. Oh iya. Mainan baju semuanya Frozen, Olaf semuanya kan. Jadi ada satu kayak barang kayak shiny gitu banyak kan kalau Frozen. Jadi ini banyak ya, udah kita display ya. Yuk kita display. Lina diambil ya. Oke. Jadi pas Linanya, Kalisa aku ngambil aja, Kalisa ditunggu di depan aja. Oh terima kasih. Oke. Jadi dia yang ngambil kotak. Ibaratnya you sacrifice yourself. Iya. Yes. Thank you. Jadi kan oke. Udah dibawa. Aku nanya. Terus kita kan udah kayak dibuka semua lah manekin. Plak sini plak, tak semua kan. Jadi biasanya kita kerja rapi. Jadi kepala kita taruh sini, udah kita taruh sini. Disembunyiin dulu. Kan harus dirapiin dulu. Dilipat itu kita ada namanya perfect folding. Jadi nanti diukur apa. Terus Linanya udahlah kayak nari saman kan dia. Ngelipat pipa gitu. Terus aku oke Lina, kita bersihin. Terus udah kita pakein topi, udah lucu lah kok manekin di toko tuh lucu-lucu kan. Terus lama-lama kita ngeliat gini. Oke. Kak, kenapa nah? Kakak nggak merasa bonekanya kok? Kenapa? Itu kok ada yang goyang atau ada bercak jorok itu kok? Karena kan kita bercak gitu. Jorok kok itu jorok. Cobalah Kak lihat. Baru tiba-tiba kayak lukisan kalau film Eropa gitu kok tau kan? Kayak ada gitu. Kayak berkedip sebentar. Karena boneka kalau manekin anak kecil itu dia cuma ada shape-nya aja tapi nggak ada warna. Kalau lihat kan ada kayak ininya ada kan, alisnya ada. Enggak lah, aku bilang enggak, itu emang jorok kok. Itu tadi baru aku bersihin. Enggak loh Kak. Serius loh Kak. Aku bilang, Lin, kok jangan lagi lah. Udah aku alami sekali. Jangan macam-macam. Jam 4:30 ini masih ya. Belum aku makan. Kalisa betul. Kok betul apa? Oke. Cobalah Kakak lihat. Nggak usah lihat ya. Aku nggak mau lihat. Ya udah akhirnya nggak. Aku orangnya nggak usah. Positive thinking. Akhirnya udah kita kerja ya. Balik. Baru pagi udah jam 10, jam 11 apa tiba-tiba ternyata pas kerja tiba-tiba dipanggil. Izzy, sini yuk. Mau dipanggil manajer. Hah? Kenapa? Sini. Kamu tadi pas bersihin bagian kids ada ketemu barang tajam-tajam nggak?
Hah? Gak mungkin lah. Bagian kids semuanya empuk-empuk. Tadi ada anak yang main di situ, ada yang megang-megang, terus berdarah. Hah? Darah apanya? Jatuh mungkin, mejanya kan tajam. Enggak. Baru aku nanya, bagian apanya yang maksudnya apa sih? Nggak ngerti, nggak jelas gitu, kayak apa sih, nggak ada logika loh bagian anak kecil. Sini deh. Terus kita dibawa keluar, karena kan kalau istirahat di bagian belakang kan. Pas kita keluar itu bener-bener anak kecilnya nangis, emang ada merah ininya. Nggak tahu berdarahnya dari mana. Dia megangin ini. Nggak tahu kenapa dia bilang pas gini langsung berdarah. Oke. Pasti makan apa? Karena es krim tapi positive thinking tetap. Nah, udah nggak jorok aja itu. Enggak loh, berdarah. Bener berdarah. Anaknya kayak terus ya mau nggak mau ketanggung jawab kan manajernya. Datengin lah dokter, karena anaknya mamanya agak sadis. Iya, biasa. Ini kenapa biasa. berdarah? Biasa. Ini kenapa? Kita pun heran, kita periksa. Gak ada bekas luka. Gak ada. Terus aku periksa lagi, ini manekin mulus sekali loh manekin itu kok. Mulus sekali. Jadi kenapa pas diginiin berdarah? Source of blood-nya nggak tahu. Iya kan? Kenapa? Jadi kita ya udahlah. Kalau mau mendapat kunci jawaban di retail itu kita kemana? CCTV. Bau amis gak? Nggak ada gitu. Nah itu dari situ aku udah agak apa ya ini? Kok kayak bau antara garam sama besi karatan. Sulfat gitu. Iya, baru kita kalau ngeliat darah langsung kayak nggak enak di tenggorokan, pernah kan? Kayak gitu kan? Iya. Oh, bau seperti itu. Iya kayak masih ini. Oh, oke. Ya, baru kita lihat lah ada apa, mana tahu anaknya atau mamanya menjadi-jadilah kan mau apa, karena kalau kejadian kayak gitu mau nggak mau dikasih voucher lah, dikasih apa biar nggak ngomel. Kita lihat di CCTV kan. Apa ya? Terus pas kita lihat momen-momen anak kecilnya gini kan, gini memang gak ada apa-apa, tapi tiba-tiba dari ininya keluar tak gitu Dari mana ini? iya, tapi nggak banyak, itu yang aku aneh tak, karena pas dia gini merah, karena anaknya nggak megang apa-apa, kita udah lihat emang bersih, emang anaknya gini dia cuma mau topinya, dia gini kena gitu tuh. Habis itu dia gini, nangis. Karena ini ternyata pas diperiksa ininya apa tuh namanya, tersayatnya dari sini sampai sini kebuka. Oh, berarti ada bekas luka. Iya. Besar. Ih. Kayak kita kalau kena paper cut gede kan. Dia dari sini sampai sini kena. Terus aku ngecek, habis itu nggak tahu lah berapa kali. Aku giniin manekinnya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada. Aku ganti lah akhirnya. Apa ini? Udah ganti aja. Akhirnya nggak ada manekin seminggu. Saking kayak apa sih ini? Nggak ngerti ini apa. Sampai sekarang aku nggak ngerti apa. Misterius sekali. Sampai Manekin itu sekarang. sampai sekarang masih ada? Masih dipakai. Oh iya? Masih dipakai. Karena saking nggak sering dipakainya, paling mulus kan Iya, seharusnya. iya dong, nah iya gitu. dong, Nah, tapi aku kemarin ada temen aku lama masih kerja di situ, ada cerita. Itu pernah sekali lagi kayak gitu. Berdarah. Tapi yang kena untungnya bukan customer, staff. Manekin Pas yang mau sama. ngangkat, iya. Pas mau ngangkat kayak nggak terasa sakitnya kok, pernah nggak sih kayak gitu, tiba-tiba kita kayak beraktivitas apa tapi kayak langsung kok sakit, kok ada darah, habis itu baru terasa sakit, Luka. nah baru kayak kok gini gede juga sama. Sampai sekarang aku juga nggak ngerti, mungkin ada yang jahilin aku kah atau apa. Sampai sekarang kalau pikir-pikir lagi kayak what the fuck happened. Lu self healing kali. Mungkin kan, ya kan, tapi kenapa harus begini, kan bisa begini. Kenapa begini, ya kan. Setelah itu tapi tetap positive thinking, sebenarnya in denial. Enggak lah, mungkin chatnya luntur kan, made in China, apa luntur. Tapi sampai sekarang kita tetap nggak bisa menjelaskan what happened. So, maksudnya berarti sampai sekarang dan tidak ada usaha-usaha selain barongsai. Ayo, mau. Gak ada, berapa kali tuh sering, karena berapa bulan sekali pasti datangin barongsai lagi, ada ustadznya, ada pastornya datang, ada. Oh, ada ustadz, ada pastor juga. Dan nggak stop sampai sekarang, tetap ada yang datang. Tetap aja. Udah kayak antibiotik. Jadi dari situ kita udah kayak udah ngerti. Oke, this is something we just need to terima.
Mau nggak mau ya kan? Mau nggak mau. Karena itu kayak kan tokonya ada 2. Di toko lain juga ceritanya beda lagi. Dan itu lebih vivid ya, lebih vivid. Menyeramkan enggak? Lebih kelihatan. Lebih walaupun nggak sensitif, gitu-gitu. enggak, walaupun nggak sensitif kelihatan. Kayak, yup, I see you there. Karena kan nggak semua orang bisa ngeliat lah. Aku pun nggak akan pura-pura bisa ngeliat. Enggak, aku terasa ya, tapi nggak bisa lihat. Tapi yang ini, I see you. Oh my god. Hi, bye. Serem ya. Pintu masuknya toko yang lain kan pintu masuknya ada 1, 2 ya kan kok. Sebelah sana, sebelah sana. Yang satu arah ke Sana, lobby. satu lagi yang dalam lah. Kalau kita paling sering tuh dari yang sini, yang di dalamnya. Yang ada itu, yang ada kamar arah toilet itu. Di situ baru kan banyak posisinya manekin. Ini manekin lagi. Udah itu karena tokonya gede jadi nggak mungkin senggol-senggolan lah. Kalau toko satu lagi kan Memang agak size-nya agak pack jadi bisa positive thinking. kan bekas toko buku. Iya betul. Jadi setelah itu udah dirombak, Udah jelas sekali tuh. yang mana? Setelah udah dirombak kan apa tuh lemari-lemari semua udah diapakan. Nah kalau di toko kedua kita launchingnya sama minggu yang bersamaan. Cuma nggak ada yang aneh-aneh sampai setengah tahunan gitu. Baru. Nah, tapi serem juga enggak karena kayak yang terjadinya itu hanya dari CCTV. Kita nggak ada yang di situ untungnya. Cuma pasti kalau security tugasnya tiap hari ngelihat, tiap pagi ngelihat ya kan. Dan suka iseng karena yang boleh buka data CCTV kan security 1 sama 1 manager. Manager kita kan suka iseng direkam. Jadi kita semua terima kan pada suatu hari terima. Anak departemen yang cowok siapa? Kenapa? Lihat deh. Kalian kayaknya kalau pakai manekin diikat ya, dibolted. Kenapa? Baru kita lihat kan. Lucu sih. Jadi kayak kenapa? Jangan manekin. Kenapa selalu kalau di retail tuh kena manekin terus? Iya, permasalahannya sama manekin. Ini manekin ya yang ditaruh di meja, dia yang nggak ada kaki. Jadi cuma badan gini ya kan ada kan? Ada. Jadi pas aku ingat itu pas dia ada midnight shopping. Jadi tutupnya lebih lama, ya kan? Terus rame, kita ya ngapain takut midnight shopping masih oh ya udah ini besi kita ikut bantuin karena toko lebih besar butuh orang ya udah ya kan. Bagi. Oh ya udah. Oke. Udah siap pulang semua? Udah. Nggak sampai berapa menit ya? Grab. Tang. Pecah. Kita Apanya yang pecah nih? di dalam, I don't know. Pokoknya dalam pecah terus. Suara pecahan. Terus kita semua pulang yuk. Iya, udah semua. Udah, ada yang keluar. Enggak. Kita udah enggak positive thinking pulang. Pokoknya kan kejadiannya setelah Grab. So we didn't know. Kita pulang. Jadi kita pulang. Enggak tahu. Gak mau tahu. Tapi malam pas di grup chat, guys tadi itu apa ya? Ya udah kita tunggu besok aja. Besok pagi dimarahin kita semua. Kalian kemarin ngapain aja? Itu pecah semuanya dan pecahnya kali ini emang bener agak fatal. Pecah apa? Pecah di meja ini. Itu manekinnya kan dia ada dari terbuat akrilik tapi yang see-through kan ada kan yang agak matte gitu. Pecahnya benar-benar pecah kecil-kecil pecah semua. Jadi kita ya nggak tahu lah. Mana aku tahu kita kan itu terjadinya setelah kita keluar. Jadi ya none of our business. Ya udah kalau mau tahu CCTV lagi. Tanya lah. Ya udah lihat kenapa. Jadi pas kita lihat itu benar-benar kelihatan. Itu udah kayak bukan Casper the Friendly Ghost. Casper is shitty. Casper is the friendly one. Casper is not friendly this time. Casper udah travel to Medan, become feisty. Casper become bitchy. Itu kelihatan karena aku nggak bisa ngeliat orang. Wujudnya gimana sih? Itu kayak bener-bener we can see the body shape. Male body or female body? Casper. Casper. That's why I say Casper. Berarti kayak white cast gitu ya kayak. Casper. Jadi ini manekinnya dia gini, jadi manekinnya jadi ngeng. Gak mungkin kan ngeng gini, kan petak. Gimana ngengnya? Coba logika hukum gravitasi. Dan Pythagoras. Iya. Ini pis gitu. Enggak. Tapi dari situ kita kayak, wah kalian lihat nggak? Kita semua. Itu
itu. Itu. Dan itu banyak yang Terus kita nggak ngomong, kita pakai bahasa kode. kita cuma weh kayak mana kita cuma bersihin ya. Jadi ternyata yang pas dibersihin kan, pas bersihin itu ada yang kayak ibunya baik lah, cleaner kita paling baik. Dia kayak sebenarnya takut, tapi kan namanya kerjaan, dia yang bersihin. Saat itu juga pagi dia yang bersihin kan. Pas bersihin itu dibuang ke tempat yang Koko tadi bilang, yang dekat toilet sementara kan. Baru kita kayak, Bu, udah dibuang semua, udah tuh di sana. Ya kita mau lihat, karena kita kalau barang semua rusak kita harus kasih bukti biar bisa diganti. Pada saat itu kita lupa, kayak udah nggak fokus, jadi kita belum foto, harus difoto, kalau nggak bisa ganti, ntar kita yang disuruh bayar ya kan. Karena kalau itu kan siapa yang buat, siapa yang bayar, si Casper yang bayar. Ada rekening apa si Casper? Di dunia gaib, dunia mana pakai uang Shengbeng. Ya betul. Pincuan. Iya kan. Jadi pas aku yang keluar, aku mau foto, hilang. Baru kita nanya, ini ada yang buang langsung ke tong sampah? Nggak ada, dan nggak mungkin, itu kan spasi cuma untuk nggak ada yang bisa masuk. Hilang. Dia bilang namanya. Oh ya udah ditit aja. Hilang. Dan akhirnya kalian disuruh bayar? Enggak. Karena itu kan tokonya franchise dari luar negeri. Mungkin orang bulenya juga bingung. Oh, this never happen over here. What is wrong with Indonesia? Because right here is friendly. Yeah, Casper we is have very a lot of friends. Karena mereka ada nanya, why? Kok sering sekali seperti ini? Lucunya, mereka kan sedang foto evidence, video evidence. Kita lengkap evidence-nya. Nggak pernah Tapi kan ganti. kayak yang ini hilang. Kalau yang ini kan hilang. Kalau yang ini kan hilang. Iya, kamu tapi bilang. videonya kelihatan. Oh iya, karena ada video ya. Videonya gitu. Jadi kita ya udah, karena videonya tuh bukan kayak ala-ala kalau diedit di TPI gitu kok. TPI udah RIP loh. Oh iya. Kan biasanya kan dimerahin gitu, tapi enggak. Jadi kita sugesti, ini enggak ada bodinya. Jadi kita Enggak, sekarang berarti bule itu tahu dong. Kan nampak videonya. iya udah tahu. Terus mereka cuma okay, you don't need to replace it. Tapi kita semua kayak hukum dalam toko. Boleh begini tapi tidak boleh diutarakan. Diam aja. Pamali. Di chat room doang tapi. Weh. Masuk itu. Masuk dia. Lihat. Aduh, keren. Oke. Wow, panjang ya ceritamu, Toy. Gila. Aduh, keren ya, tapi seru loh, seru serius. Retail kok. Tapi aku ada cerita yang berhubungan dengan retail sih sebenarnya. Manekin juga? Bukan, kompetitormu. Yang di lantai atas. Ada juga itu. Tapi dirimu dulu deh. Diriku dulu. Ceritamu gimana? Oh, sebelumnya pertanyaan basic. Ada sensitivitas terhadap hal-hal seperti itu? Makan, Bu. Udah dingin. Kita makan pastry aja yuk. Karena ada sensitivitas kayak gitu. Ya, ada sensitivitas terhadap hal-hal goib. Enggak sih. Malah aku yang paling enggak sensitif. Tapi pengalaman-pengalaman compared to- ini ada di dekat-dekat orang-orang yang ini nggak? Maksudnya kayak orang-orang kayak saudara-saudara kamu atau apa yang? Nah, itu yang sering. Nah, Tung. Oke. Silakan, cerita pertamamu apa? Tapi cerita pertama aku tuh pas aku lagi magang kerja nih di salah satu hotel ternama di Medan dan tidak boleh disebut namanya. Banyak kali ya, Boy. Jadi 5-star hotel, nggak banyak lah ya 5-star hotel di Medan. Udah kalian kaki seleksi Iya. aja lah ya. Sendiri Boy. seleksi di antara dua ini. Terus dulu tuh kerja di sana kan kayak rotasi divisi gitu kan. Jadi kebetulan sekali tuh yang lagi di resepsionis, aku tuh yang terima teleponnya gitu. And then jadi operatornya gitu lah. And then one day aku terima telepon komplainan dari customer yang nginap di sana gitu. This is so good. Sorry ya. Intermezzo bentar. Serius ini enak banget loh. Disponsori oleh
Ini ini gila loh, ini enak banget, gila ini enak banget, enak seenak-enaknya. Nah, krimnya. 5 days loh guys, oke. Kok tadi Caspernya kayak gini tuh. Itu Flubber dong, Oh iya. Oh iya ya. bukan Casper loh. Dia agak gerakannya tuh agak terus masuk. Kok agak kocak ya episode kali ini ya. Oke, terus. Terus makan timun dulu bentar. Terus tadi sampai mana ya? Ada yang Kok terima telepon? Ada yang telepon. Dia komplain, Mbak, ini kok ranjangnya ada darah ya? Terus aku mikirnya, oh mungkin ada orang mens atau apa gitu. Karena Terus, itu pasti sih. ya bisa terjadi kan. Dan mungkin mereka nggak buka spraynya semua atau ngecek atau gimana. Oke, kita kirimin like room service sekarang juga gitu. Situasi Sorry ya. jam berapa nih? Ini masih siang. Siang. Ya, masih Baru jam check-in? 12. Ya, mereka early check-in. Oh, Jadi, early check-in, ha. Early check-in jam 12. Udah masuk, biasanya jam 2 kan. And then kita kirimin room service ke sana dan kita pindahin. Kita belum pindahin nih apanya, customer-nya. Kita belum pindahin gasnya. Kita cek dulu situasinya, lihat bisa ditukar atau enggak, karena kondisi waktu itu juga lumayan fully book hotelnya. And then dicek, gak ada tuh bercak darahnya dari HT gitu kan. Mbak, kita udah cek nih, gak ada bercak darahnya. Oke, aku nanya supervisor aku, tadi ada yang komplain ada bercak darah deh di ranjang. Terus dilihat sama room service, gak ada. Itu gimana ya? Di room berapa nih? Terus dikasih tahu lah room number-nya ya kan. Sekian-sekian ya kan. Belakangnya 30. Woi! Gak tahu lantai berapa. And then Kayak 20 ke atas deh itu. Hey! Karena sering kejadian 20 ke atas tuh. ini tinggi. Bukan cerita pertama Iya. ini soalnya. Lokasinya tinggi gitu kan. Terus di sudut gitu. Hook di Aduh, sudut. selalu corner deh. Iya, corner. Terus emang lantai berapa, Dek? Yang dibilang kayak gitu. Ini supervisor aku santai-santai aja. Kamar room sekian. Oh, iya udah biasa. Hah? Udah biasa? Iya, bilang aja permisi pas masuk kayak gitu, bilang sama ininya, customer-nya. Oh, oke. Jadi kayak gimana cara sampainya nih kan? Ya kan aneh kan kita bilang Iya. ke customer kayak gitu. Karena seingat aku nih, aku dulu juga diajarin sama orang tua aku. Memang, gitu. Ya. harus Kalau permisi. misalnya kita masuk kamar hotel ketuk 3 kali, Terus permisi gitu. terus Jerit, permisi, gitu. ya. Permisi ya masuk. Jadi kurasa ini customer bulik atau gimana? Nggak, Nggak ngerti. yang nggak ngerti tradisi Iya. gitu, ha. And then dianya main masuk aja kan. And then ini terjadi. Dan waktu udah dicek sama room service tuh nggak ada. Dan dia lihat sendiri juga nggak ada. Setelah dicek, and then ya udahlah lewat. Malamnya dia telepon lagi. Oh, jadi Mbak. lu shiftnya sampai malam? Sorry. Iya, Nggak apa-apa. kita masuknya ada yang kayak middle sampai sore, kadang bisa menjelang malam juga. Oke. Gitu. Jadi ini masuknya belum malam juga sih, kayak sore-sore menjelang malam gitulah. Maghrib. Ya, maghrib. Oke. Harus, itu penting. Itu Iya. soalnya pintu terbuka. Iya. Pintu Iya. teater 1. Telah terbuka. Oke. And then dianya komplain lagi, Mbak, kok di lantainya banyak bubuk putih ya? Oh, salah. Astaga, tadi men, sekarang pektai. Kan bubuk putih. Terus Di karpetnya gitu banyak bubuk putih. And then terus ini kamarnya wangi bunga semerbak. Oke, baik. Chanel number 5 Iya, guys. Chanel number 5 dia melati. And then kita telepon lagi kan, room service-nya, tolong dicek ya, lihat beneran ada nggak ini bubuk putihnya di lantai, terus bau ruangannya emang beneran ada bau bunga. Masuk, nggak ada Mbak, nggak ada juga bubuk-bubuk putihnya yang di dekat sofa katanya ada. And then nerek lagi supervisor, Bu, ini katanya ada bubuk putih sama di ruangan yang sama ya? Iya. Oh, biasa. Udah permisi belum? The exact same customer. Exact same customer. Di ruangan yang sama. Dan ada nanya bahwa customer ini orang apa? Maksudnya kayak bule kah atau apa? Nah, gitu? itu kita nggak nanya lebih lanjut. Orang suruh service-nya nggak bilang? Nggak bilang juga. Jadi kita Oke. juga nggak nanya kan. Ah. And then udah disuruh permisi belum gitu.
ya cara penyampaiannya gimana ya, maksudnya ini kan sensitif banget gitu Ya, kan. karena kan Iya. kalau orangnya skeptik, Ya, susah juga exactly. kan. Terus kita kondisinya sekarang fully book dan kita juga nggak bisa afford kayak kasih kamar yang lain Iya, yang benar, setara benar, gitu benar. kan. And then terus ya udah disuruh permisi aja gitu. And then we were like, okay, ini sebenarnya ada apa sih Bu gitu di kamar ini? Kenapa Ibu dari tadi ngomongnya biasa aja gitu. Terus ibunya bilang udah deh kamu nggak usah tahu gitu. Karena nanti kamu kalau disuruh-suruh ke sana nggak mau lagi. Terus aku juga gak berani nanya banyak kan. And then the next day customer ini nginap 2 malam seharusnya. The next day dia udah dipindahin pas aku masuk pas aku masuk kerja balik. Ini aku nanya, Bu, sebenarnya ini ada apa sih di kamar itu? Jadi beneran mau tahu ya, Dek? I was like, iya, kasih tahu aja biar next time ada kejadian kayak gitu kan ngerti kan Cara handle-nya untuk gitu. handle-nya. Ya. And then ibu ini bilang, jadi dulunya kayak gini. Ada 2 pengedar narkoba Oh, tinggal di dalam ruangan itu. wow. Breaking Bad. Terus? Iya, Breaking Bad. Terus malam dulu kan di hotel ini adalah klub. Ya, aku tahu. Iya. Iya kan? Jeng. Adalah acup. Terus jadi mereka nginep di sana, tinggal di kamar nomor itu. Dan juga ya mereka mengedarkan narkobanya di sana dan orang suka keluar masuk ke sana untuk visit mereka untuk ngambil Ya, obat barang. itu, barangnya. And then digebrek sama Polisi. polisi suatu malam. And then mungkin karena mereka fight nggak mau tembak, Nyaho. mati di tempat, dan ini ditutupi kasusnya sampai sekarang. Setahu saya juga tidak Dipublikasikan. Ya, publikasikan itu tertutup Karena kan gitu. berpengaruh dengan brand Benar, ya, reputasi kan, dan reputasi. lain-lain. And then Wow, no wonder ada splat of blood sama Iya. yang putih-putih itu berarti Putih itu. pasti itu bedak bayi. Salah ya, enggak ya. ya suka diisep-isep ya. Jadi setelah itu baru tahu ternyata ada kejadian kayak gitu. Dan aku tuh orangnya gak percaya hal mistis sebenarnya. Oh. Karena You are aku, one of the skeptical yeah, person. the skeptic person, right? Aha, 'Cause ya. aku sendiri nggak pernah ngerasa kayak kalau disuruh tolong cek room ini, kesana ya udah nggak merinding, nggak Santai ada aja, apa-apa, ha. ya nggak ada apa-apa gitu. And then dan lucunya nih kalau misalnya di compare ya, tinggal di Indonesia sama tinggal di luar itu beda banget. Kayak the fear level of kayak dengan hantu itu beda Mistisnya banget. itu langsung Iya. berasa kalau di sini. Kalau lagi di Indonesia itu kesannya gimana ya? Kamu kalau denger maghrib itu udah kayak oh ya masuk dalam rumah jangan mandi dulu, ntar benjol-benjol kan kayak gitu kan, banyak like mythical stuff yang kita mesti jaga-jaga. Superstitious Ya, langsung. superstitious. And then Langsung. tapi kalau di luar negeri tuh ya santai. santai. Who cares? Kayak udah jam-jam maghrib juga mandi, mau keluar juga keluar aja gitu kan. And then dia ghost kalau kita mikirin gak sengeri Iya, karena their ghost ganteng-ganteng, Exactly. cakep-cakep, Ghostnya cantik-cantik. kayak Edward Cullen gitu, vampir-vampir kan ganteng ya kan. Karena image yang kita dapat kan itu terus kan. Di sini ngeri-ngeri banget sih, pocong. Apa? Mungkin karena di sini bajunya kali nggak branded. Kalau di sana di sana branded semua. Minimal yang punya lo kerja. Iya. Iya, Ya minimum. kan? Minimal. Minimum, kerja. bener-bener. Yang tempat lo kerja itu baju-bajunya. Kalau sini Itu made in China. beli. Boleh ya? Tit. Oke. Dari setelah itu kesimpulannya nggak ini. Kesimpulannya sih aku semenjak itu jadi takut sih. Maksudnya kalau misalnya disuruh ngecek kamar itu lagi, Agak. jadi mungkin karena ada perasaan udah tahu gitu kan. Suggestive ya jadi. Iya, jadi kadang nggak ada bau wangi-wangi bunga juga. Kayaknya ini ada Kayak wangi-wangi, sugesti iya, langsung. iya. Ada bubuk putih nggak ya di sana? Atau ada bercak-bercak darah gitu nggak ya kalau dilihat? So, yeah, it's scary. Di Ya, Indonesia definitely tuh kalau misalnya kamu kerja di gila situ sih. ya pasti bakalan was-was dong. Oke. Jadi ceritanya ini ada benang merah antara ceritamu dengan ceritamu. Kalau kamu punya kan retail, right? Punya kamu itu kan adalah superstitious. So, kita combine menjadi ceritaku. Ini dikirim oleh salah satu viewer aku yang nggak mau dikasih tahu namanya. Kita sebut saja namanya Karen. Batak kali ya kan? Karen. Jadi si Karen ini pernah gak sih dengar kata-kata orang, mitos-mitos yang mengatakan bahwa jangan berkaca di malam hari?
Ya, malam-malam malah suka. Jadi katanya, so I don't think ini berlaku untuk zaman millennials dengan generation Z ya. I think ibaratnya kalau kayak zaman sekarang mah skincare-nya ya kan di malam hari kemana itu? 21 langkah. Terus especially katanya nggak boleh sisiran kalau misalnya di malam hari, di tengah malam. So ini kejadian sama si Karen. Jadi si Karen ini jalan-jalan, jadi dia tuh jalan ke luar negeri, dia nggak mau kasih tahu destinasinya apa, tapi dia transit di Manila before go back home to Medan. Jadi waktu di transit itu biasa lah ya, namanya kayaknya Karen ini agak-agak kaya juga, tajir. Jadi dia itu sebelum masuk ke flight berikutnya, mereka itu kayak harus nginap dulu 1 malam daripada habisin biaya lagi ke hotel. So they use the transit lounge yang agak mewah-mewah itu pakai kartu itu loh. Jadi di transit lounge ini kan pasti of course ada buffet. Kalau kalian pernah masuk ke dalam VIP lounge kayak gitu, dia ada buffet, ada sofa, ada tempat tidur malah kadang sampai juga ada kamar mandi dan lain-lain, shower dan lain-lain. So sebelum dia tidur, dia pengen shower dulu. Nah, dia shower, dia suruh suaminya, kamu jagain ya bareng-bareng aku shower dulu, aku mau mandi biar segar tidurnya juga besok pagi langsung naik pesawat udah nggak usah mandi lagi gitu. So dia cuci muka dan lain-lain dan dia ngaca lah. Biasa, apply skincare. Dan itu katanya kondisinya sudah hampir jam-jam 12-an. Nah, pada saat itu dia apply skincare and everything like that. Dan dia memang punya kebiasaan setiap hari itu harus nyisir rambut. Supaya rambutnya itu rapi. Dia itu orangnya memang rapi orangnya. Jadi dia itu harus nyisir dulu. Jadi dia bawa sisir sendiri di bag dia sisir selesai. Udah deh, nggak ada kejadian apa-apa. Balik lagi ke suaminya tidur. Jadi dia bilang ya udahlah aku udah ngantuk tidur lah gitu ya. Tidur, mereka dua tidur lah. Nah, kondisi di sana transit lounge of course ada beberapa orang di sana yang memang tidak tidur dan hanya nonton handphone ataupun melakukan kegiatan lain. Nah, entah kenapa dia dikasih mimpi. So dia mimpinya itu adalah dia mimpi dia berkaca dan kacanya ini adalah kaca dari tempat transit lounge tadi, di bathroom dari transit lounge ini. Nah, dia di mimpi dia waktu dia berkaca, kacanya dengan otomatis kalau misalnya kita berhadapan dengan kaca, orang yang kita lihat ya kita sendiri dong. Right? Nah, memang yang dia lihat itu dia sendiri. But tiba-tiba bayangan yang di cermin itu senyum sama dia. Dan senyumnya itu lebar. As in like the Joker smile, you know. Jadi senyum psycho gitu. Sampai yang gitu kan. Nah, di saat itu dia udah di dalam mimpi itu dia tahu kalau ini adalah sesuatu yang udah bukan manusiawi lagi gitu lah. Pokoknya udah hal-hal yang seperti itu. Dia di situ mau teriak, tapi kayaknya waktu dia mau keluar dari bathroomnya, dia tidak bisa keluar dari bathroom tersebut. Dan dia gedor. Tolong dia teriakin nama suaminya, Seng. Oh, padahal namanya pun bukan asing sih. Terus Senga gitu kan. Dia bilang, Kuimu gitu. Gak ada yang peduli sama dia gitu. Nah, sampai beberapa kayaknya dia bilang selang waktu itu bisa sampai 10-15 menit dia teriak di dalam kamar mandi, tapi gak ada yang dengerin. Dia itu benar-benar seperti nyata di situ. But tiba-tiba dia terbangun dari mimpinya. Dan ketika dia terbangun dari mimpinya, dia melihat suaminya itu sudah berada di depan dia dengan beberapa orang yang juga kayaknya khawatir dengan keadaan dia gitu loh. Terus dia langsung, hah, aku mimpi ya gitu kan. Terus suaminya ketawa. Loh kok kamu ketawa sih? Aku serem loh, mimpiku itu serem. Dia ceritain lah, bla bla bla. Aku tadi mimpi gini, waktu di berkaca itu, di bayangan di kaca itu senyum sama aku gitu. Iya, tapi kamu nggak teriak di sini. Tahu nggak kamu dari tadi ngapain? Dia bilang kamu itu nyinden. Hah? Suaminya bilang dia nyinden, nyanyi kayak lagu Jawa gitu. Aduh, oh my god. Okay, that sounds scared. Terus kamu tahu nggak? Kamu itu dari tadi nyinden loh, sampai semua orang itu kayak aneh lihat kamu. Kamu itu kayak nyanyi, terus tiba-tiba ketawa. Setelah ketawa nyanyi lagi, nyinden lagi gitu. Terus dia langsung yang, masa sih aku kayak gitu? Tapi suaminya bilang, enggak lah, mungkin kau hambina gitu. Maksudnya kayak kau udah kecapean traveling gini-gini, mungkin kau ambil positifnya seperti yang kau bilang tadi. Positive thinking. Pulanglah ke Medan, right? Pulang ke Medan dan katanya beberapa malam setelah dia pulang ke Medan, dia kembali lagi dikasih mimpi. Dan mimpinya itu selalu kaca. Either katanya kacanya itu senyum sama dia berulang-ulang, atau enggak dia memimpikan kaca itu kayak mau hantam ke muka dia gitu loh.
kayak mau jatuh ke muka dia gitu. Nah itu selalu terjadi beberapa kali, tapi dia kayak anggap hal ini mungkin bukan sesuatu yang serius dan bukan sesuatu yang harus dijadikan sebagai hal yang harus dikhawatirkan gitu loh. Mungkin aku capek mimpinya seperti itu. Sampai suatu saat dia bersama dengan temennya belanjalah ke retail store. Dan itu di salah satu mall yang tempat kerja dia di atas dengan huruf alfabet yang paling terakhir. Yes. Jadi wajar dong, cewek-cewek ya, namanya juga kalau misalnya pilih-pilih baju pasti pengen fitting. Dan biasanya ngajak temen, lu ikut aku dong gitu loh ke fitting room, aku mau lihat cantik atau enggak yang aku pakai ini gitu. Butuh second opinion, right? So memang dia bilang si cewek yang satu lagi temennya ini itu memang ada sensitifnya, memang bisa melihat, bisa merasa dan lain-lain. So mereka masuk ke fitting room, pakai dong baju yang dia pakai, dan katanya itu bajunya itu seperti coat gitu, coat yang panjang, long coat. Nah dia pakai, terus dia gini lihat ke kaca, tiba-tiba temennya diam aja, terus dia bilang, Ling, cantik nggak? Gitu kan, dia gini, cantik nggak, Ling? Woi, kok diam? Tahu nggak silingnya ada ngapain? Silingnya di situ cuman terngangah, dia cuma gini-giniin temannya. Cumi lu, ngapain? Keluar sekarang, keluar kan, gitu kan, disuruh keluar. Nah, keluarlah dia, lepasin, coatnya lepasin katanya. Kalau dia lepasin, udah itu cabut di mobil lah. Baru akhirnya silingnya cerita. Lu tau nggak tadi lu ngapain? Apa? Lu tahu tadi waktu lu lagi berkaca, katanya. Lu nggak sadar? Enggak. Yang lu lihat apa di cermin lu? Ya aku sendiri, katanya gitu. Aku kan lagi gini-gini. Dan tahukah kamu ketika dia waktu pose di depan kaca, bayangan di kaca itu tidak bergerak, cuma gini aja. Padahal dia udah gerak kanan kiri, cuma gini aja. Dan itu di retail store itu. Temennya bilang, lu harus cek deh ke orang pintar, katanya. Lu pasti udah ada kena apa-apa ini, katanya gitu kan. Soalnya bayangan yang kulihat di cermin itu nggak bergerak sama sekali, tapi lu udah bergerak A, B, C, D, G. Tapi kok sama sekali di kaca itu cuman gini aja nengokin, katanya gitu. Terus dia bilang, oh ya udahlah kalau kayak itu. Dia ceritalah ke suaminya. Nah suaminya ini tipikal yang skeptik. Jadi tipikal yang kayak dikasih tahu everything itu harus ada logiknya. Jadi waktu dijelasin ke suaminya, iya aku tadi sama si ini gitu, si Aling katanya gitu kan. Waktu berkaca katanya gini-gini. Alah, Aling itu kan lebay orangnya, langsung digituin. Lu udah lupa, kita kalau misalnya jalan-jalan sama dia suka kali ngomong, ini kayaknya ada rasa inilah, ada rasa itulah. Alah, dia memang kayak gitu orangnya, gak usah dipercaya-caya kali gitu. Suaminya bilang gitu. Terus akhirnya malam itu juga tidur. Dan itu nggak ada hubungan dengan kaca ya. Jadi udah tidur nih sekarang ceritanya. Tengah malam, subuh, jam 2 sampai jam 3. Sampai akhirnya tahukah suaminya kebangun jam 2 jam 3. Karena apa? Karena dia merasa kok istrinya sudah nggak ada di sebelah. And you know what? Apa yang terjadi? Ternyata istrinya di kamar mandi. Dan istrinya lagi mencekik diri sendiri sambil berkaca. And you know what? Sampai benar-benar memar. Dia begini-giniin diri sendiri. Oh my god. Nah, disitulah suaminya langsung wake up call. Dia jadi mau nggak mau kayak, what happened with my wife gitu loh? Apa yang terjadi sama istriku gitu loh? Dan waktu dia giniin, woi gitu. Sama sekali dia kayak kesurupan, kayak gak menyadari kalau suaminya panggil dia. Ditampar lah, tampar sampai bener-bener tamparnya itu tamparan yang keras. Tapi gak ini, istrinya itu gak nyadar. Sampai akhirnya mungkin tamparan itu udah ada 10 sampai berapa belas kali baru istrinya mulai pelan-pelan sadar. Apa yang terjadi? Ini udah memar semua, udah kayak biru-biru lah gitu kan. Suaminya bilang, kamu ngapain dari tadi? Hah? Katanya gitu kan. What happened katanya, apa yang terjadi? Terus, ya aku tadi mimpi katanya. Aku pikir aku mimpi katanya gitu. Aku memang lihat kaca dan kacanya itu memang mencekik aku katanya gitu. Bayangan di kaca itu lagi cekik aku katanya gitu. Tapi aku nggak tahu kalau ternyata aku cekik diri sendiri gitu. Dan akhirnya besok ke Pek katanya, mau cari Pek katanya.
Namanya Pepe, dia orang pinter. Jadi katanya orang pinter ini memang ya biasalah kita Chinese culture ya, ada jiptang yang gitu-gitu yang bisa masuk. Terus dia bilang, ya iyalah ini tempelan ini, katanya gini. Tahu nggak ini tempelan ini dari mana, kata. Ini tempelannya dari tempat yang kamu datangi itu kemarin, kata gitu, yang di daerah Manila sana, aku nggak tahu lah, katanya gitu kan. Itu hantunya itu mau ini kayak ibaratnya kayak mau jadiin kamu itu jadi vessel dia gitu. Oh my Oh my god. So dia itu mau masuk ke dalam tubuh cewek ini supaya dia itu bisa ya bersemayam lah di sini gitu loh, di tubuh ini gitu. So akhirnya Pepe itu berkomunikasi dengan ceweknya, dan tahukah kamu? Nah ini nah guys, jadi makanya kalau kalian ke luar negeri, ini udah beberapa case kayak gitu ya. Yang kemarin di Thailand juga kayak gitu kan. Nah ini sekarang Filipina. So memang kalau mau mengembalikan dia, itu harus balik lagi ke negaranya. So yes, so yang kayak kemarin di Thailand ini juga sama. Jadi dia itu harus kalau Thailand ini dia attach sama koper. Kalau ini dia attach sama ininya, sama istrinya. So istrinya harus balik ke Manila itu. Terus kayak somehow kayak dia nanya dulu apa yang dimaui oleh si hantu ini. After that kasih kayak sesajen atau apa gitulah. And after that udah baru dikembalikan ke Manila, dia baru bisa balik. Kalau enggak dia akan stuck di sini. Tetap akan stuck di sini kalau kamu itu tidak balik ke tempat sana. So that's why si Karen itu mau nggak mau harus balik ke Manila untuk mengembalikan ini semua, dan kayak ada jimat yang dikeluarkan oleh si Pepe ini, dan akhirnya dia baru setelah itu agak tenang, dan akhirnya tidak ada mimpi-mimpi seperti cermin senyum sama dia dan lain-lain. So the question is, kalian percaya nggak kalau misalnya nggak boleh berkaca di tengah malam, apalagi sisiran? Katanya sih si Pepe bilang ketika dia bersisiran di situ, kadang-kadang, nah kunci utama adalah katanya ketika sisiran pikiran nggak boleh kosong. Karena ketika kamu misalnya ngantuk nih, contohnya ngantuk atau apa, pikiran udah nggak fokus. Disitulah jendela paling terbuka lebar. Dan pada saat itu yang mau nempel itu bisa langsung nempel. Katanya. Cowoknya nggak nempel, hantu yang nempel. Mending kalau hantunya cowok ya kan? Ternyata. Baiklah. Kalau begitu, itulah mirror ghostku. Kacaan malam. Jangan berkaca lo malam-malam. Oke, your second story please. Seru ya hari ini ya. Ngeri banget sih itu, sumpah merinding 2 kali. Iya kan? Aku merinding kok. Tapi serius loh, itu aku sampai what? Tapi aku percaya sih yang kayak gitu. Percaya Kalau lah. kaca-kaca gitu. Percaya. Tapi kan memang maksudku, Kacaku selalu ditutup malam. oh ya. Heeh. Iya aku lupa. Si Karen ini sampai karena trauma, dia itu sampai 3 tahun tidak berkaca. 3 tahun menutup kaca yang di rumahnya itu pakai kain hitam. Wah, So mungkin selama 3 tahun itu juga Karen makeupnya agak hancur-hancur. Saya, aku juga nggak tahu lah hasil makeupnya seperti apa ya. Mungkin pakai handphone kali ya, pakai kamera handphone yang bisa. Anda. Iya dong, kan nggak berkaca. Iya loh, kalau handphone nggak lah, aku rasa nggak kan Belum lah, belum belum canggih. lah, belum Oh canggih. iya, bener-bener. Oke, yours please. Mine yang terakhir ini ceritanya yang I think sampai sekarang masih terasa. Karena di rumah sendiri. Oh, oke. Jadi kalau Rumahmu itu memang goib ya? Maksudnya penuh dengan katanya kalau misalnya antara mau sembahyang atau enggak, sama aja. Kalau kita mau buka pintu untuk energi bagus, ya energi jahat juga bisa. Jadi harus pilih benar-benar, kalau dihilangin semua hilang. Jadi kalau kita kan kepercayaannya, kalau papa mamaku kan mix ya. Mamaku Muslim, papa aku Buddhis, mamaku orangnya yang nggak percaya. aneh loh, bukannya Muslim yang lebih? Enggak, mamaku biasa aja. Oh ya? Ya udah. Oh gitu. Cuma kalau di rumah kita kan berkeluarga. Yang 3 orang memang sensitif. Papa, mama, adik aku. Tapi 3 bisa ngeliat, bisa feeling. Aku yang nggak ngerti. Itu mungkin positif. Ya positive thinking. Jadi di rumah emang dulu dibilang kan kayak, oh di rumah ini pas beli, kebiasaan keluarga kita lah kalau beli rumah emang tanya dulu mau hilang lo ya kan, ciucam mau hilang aneh lo kan. Jadi kemarin udah dibilang sih, ini rumah ada apa kemarin, apeknya ya, datonya. Kamu antara mau sembahyang boleh apa boleh, pilihan mana?
kalau papaku sama aku kita nggak suka ya sembahyang gitu-gitu. Oke. Nanti selalu aja ada mintain, nanti tiba-tiba nggak tahu lah. Jadinya kayak kerasa kayak harus continuous. Jadi bukan rumah kita. Oh, iya, iya. Karena kan memang jadinya bukan rumah kita kan. Iya, Karena iya. kan orang yang sebelumnya tinggal di situ. Jadi karena aku dibilang kalau kayak gitu kita harus sopan ngelewat area sembahyangnya harus sopan, nggak boleh misalnya pakai anduk aja nggak boleh, kentut nggak boleh. Padahal rumah sendiri ya kan? Rumah sendiri makanya kita nggak mau lah gitu. Jadi kalau papaku kan dia percayanya masih yang dewa langit, dewa bumi, dewa keberuntungan apa masih gitu baru. Kalau di rumah kita sembahyangnya ada Dewi Kwan Im. Nah, jadi itulah area ya udah Sakralnya lah. Sakralnya lah di situ ya kan. Jadi kalau di rumah itu yang paling sering sendiri itu adik aku. Paling lah itu kandang dia lah di rumah situ. Nih. Terus dia udah gede kan. Jadi kita udah nggak ngecek lagi udah mau makan apa enggak. Jadi ini baru-baru ini aja sebenarnya. Oh barusan. Baru-baru aja. Oh my Like God, a few it's weeks fresh, ago. it's fresh. Ini nggak serem-serem gimana, cuma kayak masih Merinding. seremnya karena it's still happening, it's in our house. Kalau misalnya kayak liburan, oh yaudah, when it's over, it's over. Yeah, this is not over yet. Still going on. It's going on. Jadi adik aku kan udah nggak tinggal sama orang tua, tinggal rumah sendiri. Jadi tiba-tiba aku kayak telepon. Dan ini siang bolong. Apa Ri? Cici di mana? Di rumah. Rumah mana? Di bawah ya? Enggak. Kesini bisa nggak? Cici di mana? Rumah sana ya? Iya. Cobalah kesini tolong. Nah, adik aku ini dari kecil emang dia sensitif. Dia nggak pernah minta tolong yang kayak temenin sini nggak pernah kalau nggak ada. Urgent. Jadi aku udah understanding kita. Oke, kesana kan. Jadi kesana kayak pas jalan kan masuk. Ya ini di bawah. Pas ngeliat itu ini kan kamu kan pernah ke rumah aku kan ada tangga gini. Kan ada lampu. Lampu tuh kan kenceng. Terus pas masuk gitu kayak lampunya udah pecah. Kayak kecil-kecil gitu. Bola lampu atau Bola apa? lampu. Bola Bola lampu lampu ya? tapi pecahnya cantik gitu. Kayak salju. Oh. Baru kita nggak ngerti pecahnya gimana ya. Baru pas aku mau naik adikku, apa? Di bawah aja, nggak usah naik dulu. Hah? Gak apa, kamu kan di atas. Cici aja yang ke saya kan. Ngapain lah dia ke bawah? Nggak. Pokoknya duduk situ aja. Jangan naik tangga dulu. Hah? Oh ya udah, dia yang turun. Dia duduk kan. Temenin aku makan dulu ya. Kok manja kali sih? Temenin aja lah dulu. Ya udah makan. Ya gini. Apa? Tadi adik aku kan dia kuliah US time kan kok. Jadi kalau kita bangun dia tidur, dia bangun kita tidur. Dia di start loading. Terbalik jadi. Jadi dia kalau subuh-subuh gitu dia baru selesai kelas kan. Sampai pagi itu dia bilang, "Aku kayaknya mau hidupin lampu semua rumah." Hah? Ngapain? Aku orangnya kayak boros sekali. Jangan hidupin. Ya hidupin aja. Kenapa? Tadi aku makanya telepon Cici. Tadi aku kira Cici yang masuk di kamar Cici. Jadi kamar adik aku sama kamarku, kamu kan pernah lihat kan depan-depanan kita. Jadi kalau aku buka pintu pasti dia kedengaran. Jadi tadi dia dengar, dia makanya jerit, "Ci," dia bilang. Tadi aku kirain Cici pulang. Hah? Cici udah berapa bulan nggak tinggal sini, Rick. Paling datang juga siang, nggak tidur sini lagi. Iya, tadi dia yang banting, ada yang plak dong Di kamarmu. Nah, Oke. terus bukan sekali. Buka pintunya itu persis kayak aku buka pintu. Wow. Karena kan nggak tahu ya, mungkin karena arah anginnya atau apa, jadi buka pintu itu kayak dong, plang, crack. Karena pintunya kan ada jenis pintu aku yang berising loh, yang nggak. Kan ada jenis yang nggak kedengaran. Kok ini kayak crack, dong. Jadi adekku kayak, "Jadi kamu udah keluar?" Enggak. Terus berapa kali gitu. Baru aku kira Cici datang sama Karis sama Yunis. Hah? Yunis kan di Bali? Iya. Terus yang ketawa-ketawa, jadi pokoknya mirip suara kalian. Jadi aku kira Cici di situ. Hah? Ngobrol ceritanya. Gitu lah, kita gimana? Maksud dia suara kita mirip hantu. Iya, begitu juga. Karena kita kalau di kamar kan, dikira adekku ya udah biasa. Karena kita emang sering ke kamar gitu kalau hangout kan. Jadi enggak karena emang kamar aku sama aku nggak di sana emang nggak pernah ditidurin. Jadi kayak hampir Kamar kayak kosong. storage lah sama mama aku taruh. Gudang. Sekarang udah hampir kayak gudang karena kayak gosokan baju di situ. Pokoknya kotak-kotak semua ditaruh di situ. Udah kayak bukan kamarku. Jadi ya udah ditaruh semua barang situ kan. Jadi oh yaudah aku kamar lah. Udah duduk aja. Enggak, udah aku kamar. Enggak, aku enggak suka kalau kayak enggak, ada apa sih? Pas datang gitu kan, aku buka.
nggak ada kok Ri. Ya iyalah nggak ada, orang Cici emang nggak bisa lihat. Iya juga ya. Ya udah, baru aku ya udah duduk, aku telepon mah, aku malam ini tidur sini ya. Oh ya bagus lah. Mama aku baru aja mau aku bilang, kenapa? Kenapa mah? Enggak, nanti aja aku ceritain ya. Gimana kenapa nih? Dan mama aku datang, sah apa? Kemarin kita ada ada cecek kita, ada ketemu cecek Atut. Kenapa? Itu kan kemarin kamarmu kan agak-agak apa maksudnya mah? Kan selalu bau. Hah? Bukan bau loh itu mah. Aku bilang aku kira karena ventilasi aku rusak. Toilet aku, kamarku selalu ada ventilasi kan. Kenapa? Tapi selalu bau. Kayak bau. Baunya apa? Bau saring pipa bau gitu, kok tahu kan? Oh. Bau pipa. Tapi nggak ada pipa di mana-mana. Bau saluran lah. Iya, jadi aku kira ventilationnya aja, tapi nggak mungkin ventilation maksudnya kaca selalu buka, kamar selalu apa? Yang living lagi banyak aromaterapi, jadi nggak mungkin bau. Mehong loh itu. Jadi lucunya kenapa ya? Aku bilang sama apa aku yang bau mah? Aku apa sakit mah? Kok kayaknya aku nginap situ selalu bau. Baru kan, iya kemarin kita udah pergi nanya. Kenapa? Kamu kemarin kan sering banyak teman masuk ke kamar kamu kan? Iya, siapa aja yang sering ke situ? Banyak lah teman aku, karena males di ruang tamu bawah itu nggak dapet internet kok di bawahku. Jadi kita selalu hangout di kamar. Jadi pokoknya kemarin adalah teman kamu ada yang nempel, tapi setelah nempel ke kamar betah di kamarku. Betah di kamar. Jadi aku pun terasa, karena kayak setahun 2 tahun sudah lalu teridentifikasi ya, kayak siapa itu? mulai terasa, iya, udah mulai terasa kayak bukan kamu kok, tenang aja. Jadi terasa kayak kamar pas pertama pindah ke situ tuh biasa aja, kok lama-lama selalu moist kamarnya, lembab moist, kok ada bau aja. Padahal udah, kalau kamar udah di apa ya, udah benar-benar disemprot baygon apa, wanginya wangi baygon apa kan. Ini enggak, wangi baygonnya hilang, moist, wangi pipa. Kayak ini apa sih? Baru ya udah ceceknya bilang, ya udah kamu ini kita sembayangin ya, dikasih kayak kertas gitu, disuruh taruh di pintu, pokoknya di pintu di sininya lah. Ini mamaku taruh, ini mamaku ceritakan, ya udah ditaruh itu, tapi kenapa? Tapi pas besoknya kertasnya hilang. Dicari di mana? Oh mak, di mana emang mak? Kertasnya ada di mejamu. Pindah. Kan lucu, soalnya ditempel. Kurasa OCD dia. Gak cocok ditaruh di pintu. Gak cocok kan, jadi ditaruh di meja aku rapi di situ. Jadi mamaku nggak berani kayak, nggak berani dia apa-apain kamarku, jadi langsung telepon. Itu kenapa? Oh kalau gitu ditempel di dinding atas aja, paling atas gitu. Baru adikku lah, makanya aku kan orangnya skeptik iya, tapi kalau udah kejadian gitu langsung kayak mungkin ya. Adik aku nggak mempan itu apa. Jadi itu cabut aja sih Ci. Kalau aku lebih percaya ke adik aku, karena adikku pokoknya kalau adikku bilang jangan deket sama orang itu, kalau aku tetap deketin kan apa, pasti ada masalah. Oh berarti adik lu juga bisa reading people? Iya, dia kalau nggak mau sama orang pasti ada aja tuh. Something about that people. Jadi aku percaya kalau kayak gitu, ya udah nggak akan. Jadi sekarang ini kamar aku nggak pernah selama itu kan tetap kayak kemarin kan pernah nginep situ kan, kayak sengaja biar katanya kan kalau ruangan itu nggak boleh, pemiliknya tidak boleh meninggalkan terlalu lama. Ya karena dia akan ganti pemilik, ya kan. Jadi kata mamaku ya udah pokoknya ada yang berlibur di kamarmu kemarin. Mungkin dia stuck karena COVID juga kok. Nggak bisa balik. Jadi nggak bisa balik dia di kamarku, dia karantina. Tapi sampai sekarang masih? Sampai sekarang. Jadi waktu kau nginap kemarin nggak ada apa-apa? Nah karena akunya nggak terasa, tapi adikku lalu kayak keluar yuk. Kenapa? Udah lah ya di kamarku aja. Cici nggak terasa ya kalau di kaca Cici buka gitu, kenapa apa? Itu ada yang gantung di situ. Gantung? Ya digantung gini. Karena Erik kan memang bangun, adik aku tuh bangun dia tengah malam tuh kelas dia, jadi dia kan kadang-kadang dia pernah dia kayak aku kemarin malam-malam cuma ada ribut-ribut gitu, jadi aku datang, aku gini langsung ada yang gini, terus ya aku ya udahlah bye, kepala gini. Alah Ri, kamu kebanyakan nonton Walking Dead.
Enggak loh Ci, cobalah bayangin aja. Jadi si Eriknya pun jadi apa kan, dihidupin loh lampunya, jadi nggak pernah mati lampunya sampai sekarang. Tapi adikmu meskipun udah sering lihat dia kayak gitu masih tetap Terkejut karena kan kalau yang gitu adik aku bilang it comes and go, ada seasonalnya. Ya come and go, nggak setiap harinya dia di situ, enggak. Kadang ada di depan pintu, kadang di tangga, kadang di kamarku, kadang di luar jendela kamar dia deket laundry. Tapi lu nggak pernah nanya ke adik lu Aku kalau nanya. Maksudnya kayak si itu nggak pernah mau coba komunikasiin sama adik lu gitu maksudnya? Mau, tapi dia enggak. Oh, Jadi adikmu adekku cuekin. bilang, adekku kayak dia udah tahu, dia udah belajar dari kecil itu kenapa sekarang baru make sense kenapa dulu dia kecil selalu baby blue. Nangisnya kayak selalu nangis karena dia pas dia ikut main. Jadi ternyata ya kan kita diajari kalau kita nggak nyaut ya nggak akan bisa komunikasi. Jadi kalau adekku udah ngerti kayak nggak pergi. Udah ngerti gitu. Tapi kan tetap aja karena sampai sekarang pokoknya ternyata bukan berarti itu jahat. Mereka cuma Memang ada, tapi nggak jahat. Emang itu sebelum kita tinggal di situ itu rumah mereka. Iya, justru kita yang ini ya. Kita invade. yang menumpang gitu. Iya. Jadi dari situ aku kayak setiap rumah, pokoknya setiap tempat yang aku pergi kalau sama adikku ada aja. Iya itu duduk di situ, ya itu di sini. Baru ada kalau kita ke ruang restoran mana ada yang di depan pintu dia gini. Kemana-mana ternyata ada di situ aku kayak oh. Biasanya fuck. penglaris itu. Iya, dari situ aku shit. Fuck. Jadi dimanapun semodern apapun tetap ada. Memang. Kayak butik-butik kita tadi Memang. itu aku. Padahal udah modern kan, tapi tetap ada. Iya sih. Oke. Aku jadi penasaran dengan kamar. Iya kan. Padahal kamar aku terang. Uka-uka. terang. Tapi kalau rumah yang lama aku emang dari dulu udah tahu ada. Tapi katanya emang hawa baik. Karena kan kita sembahyang emang dewa langit, dewa bumi, dewa apa kan. Jadi kalau memang gitu ya memang ada. Ya memang. Tapi itu nggak masalah. Tapi kan tetap aja. Tetap Nggak aja. nggak boleh di ruang tamu itu pakai anduk aja nggak boleh. Sementara kita pengen Ya kebal gitu kan pengen Free out. free the nipple. free the nipple. Nggak boleh, harus sopan. Iya betul. Baik, Karis. Ceritamu berikutnya. Mengerikan sekali ceritanya semua. Cerita berikutnya sebenarnya masih bersangkutan dengan kata permisi. Oh, oke. Agak ini ya, sopan santun ya. Iya, sopan santun guys. Dengan hantu pun harus Hantu asa sopan. sensitif. Bener. Iya, sensitif. Iya kan? Bener. Tata kramanya harus ada ya guys. Iya, benar. Jadi ini sebenarnya experience-nya diri sendiri sih. Oh, kamu sendiri? Iya. Masih kecil dulunya. Masih kecil kayak aku umur 7 maybe or even younger. Jadi yang lebih sensitif itu sebenarnya koko aku. Oh, kokomu. Koko aku gila sih, dia sensitifnya. Dia dari kecil itu kayaknya kayak Eric gitu, kayak adik kamu. Jadi dari kecil dia udah sensitif. Tapi yang lucunya dia sensitifnya kalau misal dia suka ngingau. Udah ngingau nanti demam tinggi. Tapi dia suka jeritin nomor togel. Oh, gitu. Hambin ya? Iya, hambin. Tapi dia jeritin nomor-nomor ataupun kayak dulu togel kan berarti kita binatang-binatang ada kodenya gitu-gitu kan ya. 67. Iya, gitu-gitu. Misalnya 49 gitu. Iya, atau nomor-nomor kayak random gitu lah. Dulunya kan togel-togel memang ini banget kan, wow banget. Akhirnya dia kalau mimpi itu selalu bener apa yang dia jeritin gitu kan. And then awalnya kan pasti orang tua kayak wah ini anak ada bakat mungkin ya Senang kan bola ya kan? Iya, ini anak ada bakat. Tapi mama saya dari dulu udah ngerti sih, maksudnya ini sesuatu yang harus dibersihin, bukannya harus kayak dibiarin gitu, karena semakin dia banyak bener berarti Semakin terasa. dia yang berat gitu kan. Soalnya dia kalau misalnya nggak boleh nih, kalau misalnya udah mulai demam-demam itu udah pasti ngingau, dan dia udah pasti kayak jerit-jerit angka atau binatang-binatang, atau dijeritin lah semua kayak situasi gak bisa nafas gitu-gitu. Pertanyaannya, orang tuamu pernah beli angka yang dia keluarkan? Nah orang tua saya sejujurnya nggak pernah. Oh ya enggak ya? Karena mungkin orang tua saya udah sadar ngerti, juga, ya, maksudnya itu kan itu bukan membahayakan. Tapi orang lain yang dengar cerita pernah beli, Oh ya? gitu, dan beneran bener gitu. Dan mereka tuh sering kayak main-main ke rumah untuk kayak Hanya untuk interogasi. Kemarin dia ada mimpi nggak? Yang kayak gitu. Kurang ajar. Ajas manfaat. Agak sini. Oh, Karis. kemana? Sini? Agak, ya mendekat biar Mendekat, oke. Terus, nah jadi kita tuh nginap bareng nih di rumah sepupu aku kan.
Nah awalnya kita udah dikasih tahu sama sepupu karena mereka barusan ini di lantai paling atas tempat gaming gitu, tapi udah dijadiin tempat tidur juga. And then mereka udah bilang, kita ini baru renov nih, dulunya ada datuk di sini gitu. Jadi kalian kalau mau nginep di sini permisi dulu. Namanya anak kecil nggak ngerti kan. Jadi udah dikasih tahu kayak gitu, ya iya tapi lupa nggak permisi gitu. Oke, jadi udah tiba malam gitu. Awalnya itu aku duluan sebenarnya yang ngerasa. Jadi kita udah tidur, udah matiin lampu semua. Kita biasa kalau tidur itu matiin lampu semua. Ada punya orang kan dia matiin, dia ngidupin dikit lampu gitu kan kebiasaan. Jadi waktu malam itu dimatiin lampu semua dan kamar mandi punya lampu juga dimatiin gitu. And then gelap gulita gitu kan. Jadi aku udah mulai ngerasa nggak enak sih sebenarnya pas tidur. Nggak enaknya gimana? Kayak ada ngerasa ada orang-orang ngintip di pintu. Oh, oke. Iya, kayak ngintip-ngintip di pintu gitu kan. You know the feeling kayak ada yang Ada yang ngeliatin. ngeliatin. Ya, ada yang ngeliatin. Ini Dan kayak tidur gini itu kan Belakangan. iya. Makanya And then- gini. Positive thinking. Positive thinking, AC-nya guys. mungkin. Angin asing. Cuma AC-nya nggak arah dari sana kok. Iya. Terus? And then ya jadi aku lagi tidur nih. Aku mimpi kalau di pintu itu ada yang ngeliatin aku. Oke, itu di mimpi. Mimpi. Terus pas aku bangun itu tahu kan sleep paralysis, gak bisa jerit, gak bisa goyang, Yap. gak bisa apa-apa. Katanya ditimpa kalau yang kayak gitu. Iya, kayak ditimpa gitu. Jadi aku beneran sleep paralysis gitu, nggak bisa kayak mau lihat ke samping juga nggak bisa. Ini mata cuma bisa buka tutup, dan nggak berani juga noleh ke bagian pintu yang di mimpi Oke, tadi oke, gitu. oke. And then koko aku kan di samping aku aja nih. And then aku kayak sobak terus gitu kan untuk manggil koko aku, mau jerit pokoknya nggak bisa deh. Beneran nggak ada suara yang keluar. And then aku cuma pasrah aja. Aku ingat waktu itu I was like tadi kayaknya ada disuruh permisi deh, ya kan. Terus aku kayaknya lupa gitu kan. Terus aku kayak mulai chanting. Padahal aku Kristen loh. Aku mulai chanting. Kamu chatting sama Tofo. Astaga. Lari dari identitasmu. Soalnya aku di otak aku mikir kayak gini. Kalau misalnya Kristen kita mau bilang apa? Kalau doa Bapak di surga kayaknya nggak cocok Kayak dengan nggak mungkin doa Bapak situasinya. kami juga kan. Jadi aku kayak mulai chanting Amitabha gitu. Jadi aku di hati kayak Amitabha tolong jangan ganggu, tolong kayak sorry gitu kalau aku tadi lupa permisi gitu kan. And then suara mulai bisa keluar sedikit gitu, tapi juga masih nggak bisa gerak. Jadi aku kayak kayak gitulah, kayak masih serak-serak gitu. And then in the end aku tutup mata, aku bilang please kayak jangan timpain aku lagi, aku bilang aku nggak bisa nafas gitu. And then it just went away. Dan aku waktu bisa gerak aku lihat, sumpah nih aku ngelihat ke pintu itu ada yang pakai baju putih. Dan kan dikasih tahu kan memang datuk dulu di sana. Jadi memang beneran datuk di sana, kita lupa permisi gitu pas mau. Sosoknya baju putih doang. Dia sekilas doang, kayak dia ngelewat gitu doang. Nggak ada kayak Casper gitu, enggak sih, cuma kayak jubah putih ngelewat. Dan aku bangunin koko aku kan, koko kamu apa tadi kayaknya ada ini deh, kita lupa permisi nih sama datuk, aku bilang. Terus aku dicariin, aku bilang dikasih mimpi. Terus koko aku bilang gila lu ngasal lu kayak gitu, jangan ngasal ngomong lah di sini, udah malam kayak gitu, tengah malam nggak boleh ngasal ngomong kayak gitu, jangan ngarang-ngarang cerita. Dia bilang ntar beneran terjadi loh gitu. Aku bilang beneran, tadi aku kayak kena cekik gitu, nggak bisa ngomong, mau manggil kamu nggak bisa goyang juga kok kayak gitu. Kayaknya kita pulang aja deh, aku bilang. Telepon sama papa suruh jemput sekarang gitu kan. And then aku bilang enggak, kamu tidur aja, udah nih dikasih guling kan, ini tidur agak deket biar nggak apa lagi. Ya udah aku balik tidur kan. Rupanya waktu aku tidur koko aku yang kena. Astaga. Jadi koko aku experience hal yang sama yang kayak aku rasain tadi. And then dia bilang sama, like when he woke up dan bisa apa, dia ngelihat di pintu ada yang pakai jubah putih dan juga maksudnya ngelewat gitu aja. And then the next morning kita cerita nih sama sepupu kita, tadi malam kita ada kayak gitu. Tuh kan disuruh permisi gak permisi. So it's the same concept, like You have itu to. beneran. Permisi belum masuk. Iya tadi kita. Oh kalau ini kan aku tuan rumahnya, nggak apa-apa lah. Udah misi. Misi. Kau permisi sama aku aja. Tapi aku ada pertanyaan. Kokomu chanting apa tadi? Nah itu dia.
Pertanyaan terbesar sepanjang masa. Itu centing apa? Maksudnya apakah in a Christian way or in a Buddhist way? Itu when in doubt amitoho juga ya. Harus telepon Niko, kamu pakai agama apa? Yang ampuh. Karena kadang-kadang maksudnya ya tapi bukan hanya case kamu sih, banyak juga yang case kayak gitu yang kayak dia bingung mau centing apa ya, akhirnya centing itu loh, serius loh. Bingung loh di saat itu juga. Panik kan, karena kan kamu panik, pada saat itu panik dan kamu nggak tahu mau ngapain gitu. Dan akhirnya kamu centing apa yang kamu tahu gitu loh. Iya. Dan akhirnya itu yang kamu tahu. Aku semua biasanya. Really? Semua. Including Hindu? Iya ada. Oh. Ada. So every Serius bener-bener. every mantra that you know. Nah, habis itu percaya. Baru habis itu semuanya. Sampai udah kayak udah. Oh, oke. Tuhan memang ada 5. Jangan mentang-mentang kau campuran ya Iya. kan. Akhirnya kau berhak mencampuri semua. Jadi, ada yang gitu, satu enggak semua jadi kayak aja. Oke, tapi kita masih ada waktu. So kita ada satu cerita lagi dari aku. Let me read the emails on the intro first supaya Oke. Halo Ko, aku penggemar SGS nih. Oh, gak boleh sebutin namanya. Ya sudahlah. Aku pikir udah boleh. Kalau begitu gantilah ya namanya. Siapa ya namanya kita buat ya? Felicia. Felicia. Oke, namanya Felicia kita buat aja. Jadi ceritanya ini adalah cerita dia masa kecil sampai dengan dia SMA. Jadi dia tinggal di sebuah area, kalau misalnya aku nggak tahu apakah kalian dua tahu, area yang dulu pernah dijadikan sebagai lokasi pusat pasarnya buka pagi dini hari. Biasanya kalau orang buka restoran itu biasanya ke sana. Dan itu area sana tuh bau jengkolnya kayak itu luar biasa sekali. Aku belinya di sana. Karena jengkol sana paling fresh. Wow. Kecil-kecil ada kalau yang tua juga banyak di situ. So, Iya. pokoknya lokasinya becek. Udahlah ya, aku bilang arah daerah jalan besarnya itu Jalan Sutomo. Dah, ngerti ya. Jadi kalau kalian tahu di daerah Sutomo itu dulu pasar, tapi sekarang udah digusur. Jadi dekat-dekat sentral tuh loh, belakangnya sentral lah, pajak sentral lah gitulah. Dan itu satu jalan besar itu adalah ruko. Nah, si Felicia ini tinggalnya itu bukan di rukonya, tapi di dalam dari arah jalan besar. Jadi jalan besar di sini ada masukan. Nah, di situ kan banyak sekali tuh rumah-rumah. Nah, rumah-rumah ini tidak ada yang tinggal sebenarnya. Kenapa? Karena daerah itu adalah termasuk daerah yang enggan dibeli oleh orang ataupun ditinggalin oleh orang. Karena apa? 1, bau, 2, becek, 3, ribut. Malam-malam nggak bisa tidur pada masa itu. Karena pajak kan. Nah, akhirnya di tengah-tengah dari semua hingar-bingar yang terjadi di pasar-pasar itu, semuanya rumah kosong. Pam. Nah, bisa bayangin ya, cuma mereka aja yang tinggal di situ, nggak ada tetangga, nggak ada apa-apa. Samping dari rumah mereka itu hanya ada lorong kecil. Dari lorong kecil itu baru keluar ke jalan besar. Nah, karena keadaan ekonomi mereka tidak bisa keluar dari rumah tersebut. Nah, biasanya daerah-daerah sana itu hanya dijadikan sebagai tempat bisnis. So mereka hanya buka bisnis di pagi sampai sore tutup toko. Nah, pada saat malam lah, di saat itu semuanya sunyi. Bunyi kentut pun bisa kerasa ada ekonya. Put. Kayak gitu. So, jadi mereka tinggal, rumahnya itu konsepnya ruko, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Lantai 1 mereka jadikan tempat parkir motor, mobil, lantai 2 dia tinggal bersama dengan keluarganya, lantai 3 ditinggali oleh adik bapaknya. Jadi, it's crowded. Lantai 2, mereka cuma punya satu kamar itu ditinggali oleh dia, mama, papa, Cici, Koko 2 orang. 6 orang nginap di satu kamar. Can you imagine? 6 orang tidur di satu kamar. Tidak ada AC. Semua yang menggunakan kasur yang ada di lantai. Dan yang tidur di ranjang hanya mama papanya. Wow. So, kalian bisa kayak interpretasikan apa yang aku ceritain nih sekarang. Keadaan ekonomi mereka. Yep. Sementara lantai 3 itu ditinggali oleh adik bapaknya. Nah, sampai akhirnya dia masuk ke SMA kelas 3. Memang sih katanya selama dia tinggal di situ di lantai 2 ini sebenarnya tidak ada masalah apapun. Hanya mungkin kadang-kadang dia bilang
rumah-rumah di sebelah-sebelah ada suara kursi ditarik ataupun suara batu tek 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 gitu. Tapi karena mungkin ya karena kosong, gak ada orang ya kedengaran sampai di rumah dia gitu. Cuman mereka abaikan, mereka gubris, ya mereka nggak gubris dan mereka merasa ya udah anggap itu nggak ada kejadian apa-apa gitu. Nah akhirnya suatu saat adik dari bapaknya ini ternyata taraf ekonominya itu meningkat. So akhirnya mereka memutuskan untuk pindah. That's why lantai 3 bebas dong. Dan akhirnya mereka senang. Wah akhirnya kita bisa tinggal, maksudnya at least lebih spacious lah daripada yang kita tiap hari tidur itu dengan keadaan sesak 6 orang gitu loh. So, can you imagine how happy they are? Jadi mereka itu memutuskan ya udahlah mama papa tidur di lantai 2 aja, lantai 3 biarkan anak-anak yang tidur gitu. So, lantai 3 guys, itu ada 3 kamar. Can you imagine ya? Berarti lantai 2 cuma 1 kamar. Karena kenapa? Lantai 2 itu dijadikan ruang makan. Ada ruang makannya, ada dapurnya, ada tempat cuci piringnya. So that's why kamar cuma 1. Sementara di atas gak ada, cuma kamar semua. So that's why sebenarnya gak fair. Adiknya lebih dapat fasilitas yang lebih bagus daripada yang di bawah. Nah, si adiknya udah pindah. Rupanya cuma 1 kamar yang kosong, yaitu kamar tempat tidur dari adik bapaknya itu. Sementara 2 kamar ini itu sudah dijadikan seperti gudang yang kau bilang. Ada ditaruh barang, ada ditaruh apa. Padahal ya kalau dipikir-pikir, kalau memang benar-benar adiknya manusiawi lah ceritanya kan bisa dikosongin sih salah satu kamar untuk suruh mereka tinggal di situ. But ya itu family problems orang. So mereka akhirnya memikirkan gimana cara hemat untuk tinggal di lantai 3 ini. The most important adalah lantai 3 ini ada AC di kamar dari adik bapaknya. So mereka sementara selama ini tidur susun gembung, tidak ada AC, sesak, ini ada AC-nya. Jadi mereka happy banget. Dan mereka ada melihat di kamar sebelah ada kayak rangka ranjang yang tidak dipakai, yang mereka mikir, wow, this is good. Mereka bisa pakai rangka ranjang ini kayu katanya, dan mereka tinggal beli kasur langsung ditaruh gitu. Nah akhirnya mama dengan koko pertama dia yang awalnya langsung membongkar itu gudang. Satu lagi sesuai dengan kamu bilang, tanpa permisi. Membuka gudang tersebut tanpa ada kata-kata excuse moi atau excuse me atau permisi bla bla bla, sorry ya kita ambil barangnya ya bla 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 bla. Sementara kalau gudang guys, ruangan yang udah kosong udah pasti otomatis banyak sekali barang-barang yang sudah ada penginapnya lah ceritanya ya, yang ada tempelannya gitu. Nah akhirnya mereka memindahkan rangka ranjang ini, membeli kasur, dan kata mamanya udah kalian tidur di sini ya. Mereka memutuskan dia dengan cicinya tidur di kasur, sementara abang-abangnya tidur di bawah pakai kasur yang ini aja gitu, kasur tempelan. Nah malam pertama nothing happen, second night nothing happen, but selama 2-3 malam pertama itu dia tidurnya nggak nyenyak. Selalu terbangun di subuh jam-jam 2, jam 3 gitu. Tapi dia lihat karena matiin lampu semua mau penghematan gitu kan, dia nggak bisa melihat apa-apa. Dia cuma merasa nggak enak aja gitu loh. Setiap dari jam 2 dan jam 3 dia terbangun gitu. Nah dia cuma ngambil positive thinking. Mungkin aku tidak pernah tidur di AC. Jadi aku kedinginan di tengah malam gitu. Jadi ya udahlah aku terbangun, biarlah gitu loh, biarkan terbiasa gitu. Sampai akhirnya malam hari keempat. Hari keempat dia ngobrol dengan cicinya bersama dengan mamanya di kamar tersebut, dan itu sudah mau maghrib. Jam-jam 5, jam-jam 6. Nah mereka sekolahnya pagi, pulangnya jam 3, pulang gitu ngobrol dulu di kamar. Nah tiba-tiba pada saat ngobrol-ngobrol gitu, ada keluar aroma kayu. Nah aku nggak tahu maksud dia kayu apa, dia nggak spesifik, tapi yang ada terlintas di otakku itu bau-bau aroma kayu itu ya kayak mungkin yang bau-bau pernis, tahu kan yang udah hasil pernis yang kayu itu, mungkin itu atau aku nggak tahu lah ya. Tapi yang pastinya dia bilang pertama dia cium duluan, si Felicia ini cium duluan. Tapi setelah itu ibaratnya disambut oleh kakaknya, cicinya bilang, ada ngerasa bau-bau apa nggak sih katanya gitu di sini gitu. Terus mamanya bilang, nggak ada lah, ini mungkin karena kita baru beli kasur baru, gini-gini bla bla, mungkin masih ada bau khasnya kata gitu. Ya udahlah, positive thinking. Nah akhirnya dibiarkanlah sampai 6 hari berlalu. Akhirnya selama seminggu penuh si Felicia ini tidak bisa tidur setiap malam. Jam 2, jam 3 selalu terbangun. Palalah dia. Terus dia bilang, sudahlah aku tidur baliklah ke lantai 2. Katanya, kurasa mama bapaknya pun kecewa ya kan.
sudah sekian puluh tahun gak dapat enak-enak ya kan. Baru seminggu aja dapat enak-enak. Ternyata gak cocok. Balik lagi. Terus balik lagi malamnya, malam ke-7 kan balik dia ke lantai 2, ditanya mamanya lah, ngapain kamu balik lagi ke sini? Nggak bisa tidur aku, kata gitu di situ, kata gitu. Di lantai 3 itu apa kali aku setiap kali bangun tapi nggak enak gitu loh. Belum lagi kalau setiap kali bangun bau kayu itu, kata gitu. Nggak tahan aku, kata gitu kan. Nah sementara waktu dia bangun, Cici sama Kokonya itu semua tertidur pulas. Enak tidurnya, cuma dia aja gitu. Akhirnya balik lagi lantai 2, tidur dia. Nyenyak. Nggak ada gangguan, nggak ada apa, padahal panas. Tapi dia nggak masalah, kata gitu. Sampai akhirnya ya udah dianggap mungkin aku tidak terbiasa saja gitu loh dengan keadaan. Ibaratnya istilah kasarnya behel cohok jalan gitu loh. Nggak bisa jadi orang kaya gitu loh. Karena kalau udah kayak gitu nggak terbiasa dia gitu. Nah akhirnya baru suatu saat terjadilah di Kokonya di siang hari. Kokonya tidur siang, mereka lagi di bawah. Tiba-tiba Kokonya itu kayak yang tersentak-sentak gitu. Dan turun ke bawah, dia teriak-teriak sama mamanya. Mama, katanya. Kenapa lo? Oh, kuite ya, katanya gitu. Aku ditimpa, katanya gitu kan. Loh, kenapa kamu? Aku kan lagi tidur, katanya gitu kan. Terus tiba-tiba tanganku, kakiku itu ada yang nahanin gitu loh. Dan tahu nggak, aku nggak bisa buka mataku gitu. Aku nggak bisa buka mata. Padahal aku dalam keadaan bangun. Aku udah bangun itu, aku nggak bisa tidur. Nggak bisa bangun. Mataku itu nggak bisa terbuka. Terus aku mau ngomong nggak bisa, mau teriak nggak bisa, semua nggak bisa, katanya gitu. Sampai akhirnya dia sembayang, keluarin mantra yang seperti yang chanting. Dia chanting, tahu nggak? Dia akhirnya bisa buka mata. Dan apa yang dia lihat? Oh no. Dia melihat ada satu sosok. Wajah yang tidak ada rupanya. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada bibir, semuanya tidak ada. Semuanya ini kosong, polos gitu, tapi lagi nengongin dia gini-giniin dia gitu. So akhirnya dia entah kayak mana dia chanting terus, akhirnya dia bisa keluar. Cuman ya mamanya positive thinking, mamanya cuma bilang, bola, lu hambin lah, kata gitu. Enggak lah kamu. Pakai filter kurasa. Ya mungkin. Filternya terlalu sadis ya. Iya. Jerawat semua aku rasa di sini jadi hilang. Jadi akhirnya mamanya bilang, udah lu gak usah banyak mikir, kata gitu kan. Terus gara-gara cicinya dengar kayak gitu, cicinya jadi gak berani tidur di situ. Katanya udahlah aku balik ke lantai 2 lah. Nangis lah mamanya lagi kan. Aduh tambah lagi satu orang di sini ya kan. Cici bilang, tapi Kokonya nggak mau. Si yang kena ini dia bilang, karena udah dibilang mamanya kayak gitu ya udahlah gitu kan. Ya udah kita balik tidur lagi lah di lantai 3 daripada sempit-sempitan di sini gitu. Nah, malam dari kejadian itu terjadilah sesuatu. Jadi ceritanya yang di lantai 3 itu, Koko kedua dia itu kan yang kena tadi. Jadi Koko keduanya itu tidur di ranjang, Koko pertamanya itu tidur di bawah. Mereka nggak mau satu ranjang gitu. Biasalah ya, laki kan. Dan akhirnya tengah malam, tiba-tiba si Koko pertamanya ini mendengarkan ada suara kayak tangisan-tangisan dari si Koko duanya. Kayak tolong gitu. Okay. Terbangunlah si Koko pertamanya. Jadi tidurnya kan menyamping. Bisa bayangin ya, tidur menyamping. Terus di sebelah sini adalah Koko keduanya. Jadi dia kan tidak melihat dulu kan Kokonya itu seperti apa gitu loh. Dia cuma mendengarkan suara gitu loh. Akhirnya dia terbangun. Dia mendengarkan ada suara itu. Tiba-tiba waktu dia menoleh ke arah Kokonya, you know what he see? Anak kecil lagi duduk di ranjang dari Koko keduanya. Terus anak kecilnya cuma nengokin dia aja. Gini. Oh my god. Terus di Koko pertama cuman gak bisa ngomong, gak bisa apa-apa. Dia cuman kayak yang dia gak tahu mau berbuat apa gitu loh. Karena dia cuma melihatnya dan anak kecilnya memang gak mengganggu dia. Dia cuma gini aja, nengokin dia tidur. Berarti anak kecil ini dari tadi nengokin dia tidur. Terus akhirnya Kokonya cuman kayak menutup mata, pura-pura tidur kembali, berusaha tidur kembali, dan akhirnya tertidurlah. Besoknya dia baru cerita ke mamanya. Mamanya bilang, loh kamu kayak mana sih kok bisa tidur, bisa nampak-nampak kayak gitu? Ya tapi Ma ini udah gak beres, kata gitu. Memang Koko pertamanya ini agak sedikit sensitif katanya di antara semuanya. Dan mamanya lebih percaya kata-kata Kokonya gitu loh daripada yang kata-kata si adik-adiknya. Terus mamanya kayak yang baru aja mau bertindak. Besok katanya kita cek ya, kata gitu. Apa yang terjadi di rumah ini gitu, di lantai 3 ini.
Karena selama ini di lantai 2 nggak ada masalah gitu. Dan akhirnya tiba-tiba besok paginya, padahal besok paginya mau berencana untuk seperti mau mengunjungi orang pintar loh. Besok paginya, pagi-pagi, subuh, jam-jam 6 lah. Mamanya tiba-tiba waktu berdiri, bangun, mau ngomong nggak bisa ngomong. Dan ini disaksikan oleh Felicia sendiri. Jadi mamanya itu seperti ada gejala stroke. Jadi mamanya itu berusaha ngomong, nggak bisa ngomong. Gitu-gitu. Mereka anak-anak panik dong melihat mamanya seperti itu. Dan ekspresi dari mamanya itu benar-benar menyeramkan katanya. Matanya melotot sampai kayak biji matanya mau keluar. Terus juga mau bergerakkan diri susah. Mukanya itu mereng gitu. Mulutnya mereng gini-gini. Benar-benar gejala stroke. So mereka cepat-cepat larikan ke rumah sakit. But the problem is tidak ada gejala-gejala seperti itu sebelumnya. Mamanya nggak ada gejala darah tinggi, mamanya nggak ada penyakit-penyakit seperti itu, tidak ada keturunan dan lain-lain. But why gitu loh? Kenapa terjadi seperti itu? Nah, akhirnya mereka pun pergilah ke orang pintar untuk mengecek apa yang terjadi. So, si orang pintar ini datang ke rumah, mengecek semuanya, and mamanya kan nggak bisa ngomong nih. Nggak bisa menceritakan apa yang terjadi sebenarnya di malam itu. Oh my god. Right? Malam itu ada terjadi sesuatu, makanya paginya seperti ini gitu loh. Nah, rupanya si orang pintar ini bilang bahwa kalian ada ya memindahkan barang yang tidak seharusnya ada di sini, katanya gitu. Iya sih, kita ada memindahkan ini, rangka ranjang itu bla bla bla. Nah, kalian nggak permisi ya? Memang enggak, kata gitu bla 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 gitu nggak ada. Rumah sendiri ya kan? Karena kan mungkin dipikirnya ini kan barang orang gitu loh kan, pemiliknya aja udah pindah gitu. Nah akhirnya dia bilang kalian lain kali kalau ada apa-apa harus permisi. Ini yang rangka ranjang ini itu pemiliknya marah sekali katanya. Dan pemiliknya itu adalah seorang perempuan, dan perempuannya ini memang ibaratnya penuh dengan dendam, dan dendamnya itu udah terlalu sangat-sangat dalam. So dia itu memang katanya kalau mau marah itu karena dia berlumuran darah semua mukanya, katanya mukanya nggak kelihatan. So that's why makanya si kokonya itu nggak nampak mata bla bla bla, nggak nampak apa-apa karena itu semuanya berlumuran darah katanya. Saking rage dari si perempuan ini udah terlalu dalam gitu loh. Nah, tahu nggak mama kamu terjadi apa ini katanya? Mama kamu itu ditampar. Oh my god. Jadi mamanya itu ditampar sebelah, makanya sebelahnya. Nah ini kalau versi dari si mistis-mistisnya. Kalau dari medisnya ya stroke. Kalau medis ya dokter bilang ini stroke gitu. Tapi hasilnya nggak ada gejala gitu loh. Tapi ini dibilangnya ditampar. Nah anehnya ketika si orang pintar ini melakukan ritual, katanya mamanya disapu-sapu pakai apa, entah apa, baca mantra bla bla bla, dan dikasih minum kayak bakaran hutau atau apa gitu-gitu kan. Dan hari ketiga mamanya akhirnya bisa ngomong. Wow. Yes. Percaya nggak percaya ya. Terus mamanya akhirnya pelan-pelan bisa menggerakkan ininya, tangannya, dan seminggu aja mamanya udah sembuh. Dan hanya satu, mulutnya aja nggak mereng. Bibirnya aja yang agak mereng, katanya ini nggak bisa, kayaknya mati saraf di sebelah kanan atau gimana. Akhirnya cuma sebelah aja yang bisa ngomong, katanya gitu. Now, katanya mereka udah pindah dari rumah itu, cuman memang katanya sih yang tinggal di situ juga sempat dihai-hai karena ada beberapa dengar suara, katanya kayak ada suara anak-anak yang lagi main. Terus ada pemilik baru juga bilang bahwa sering dengar kayak suara kelereng atau suara batu gitu kan yang dimain-mainin gitu. Yang kayak gitu kalau di malam hari, katanya gitu. Nah, katanya setelah mereka pindah nggak ada kejadian-kejadian aneh seperti itu lagi gitu loh. Dan itu berhubungan dengan permisi juga. Permisi. So, Aku nggak permisi kemarin ke stockroom. Iya, nggak permisi. bisa jadi ya. Kenapa? Iya. Bisa jadi ya. So, tema hari ini adalah permisi. Anyways, udah pas 2 jam. Ya wes, thank you so much loh. Seru. Tapi hari ini bebas gangguan guys. Enak, episode ini anteng. Mungkin takut dia sama sebelahku ini.
Langsung. Aku ada 5 mantranya. Oh iya benar. Oh iya benar. Yang nempel 5 langsung ya. Ya udah, thank you so much Karis udah hadir di sini. Lizzie, thank you so much. And guys, if you like this content, langsung aja subscribe and don't forget to like this content. Dan kita jumpa lagi di episode dari Spicy Ghost Story berikutnya. Bye.